Pagi itu, suara denting sendok yang bertemu piring keramik murah terasa lebih nyaring dari biasanya. Seakan seluruh ruangan kecil itu sedang menahan napas. Udara dingin dari lantai rumah petak sederhana, kami perlahan merambat ke kaki, membuat setiap langkah terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang sudah kutahan sejak semalam. Aku, indah. Seperti biasa, aku merapikan hijabku yang sederhana, lalu berkeliling meja dengan langkah pelan, memastikan semuanya tersaji rapi. Nasi goreng sisa semalam yang kuolah kembali, kutambahkan telur agar terasa sedikit lebih layak disajikan. Tanganku bergerak tenang, tapi dadaku berdebar pelan. Aku tahu apa yang akan terjadi hari ini. Lebih tepatnya, siapa yang akan mempermalukan siapa? Di depan meja, Putra suamiku duduk dengan kepala menunduk sangat dalam, bahkan lebih dalam dari biasanya. Dia tidak berani mengangkat wajahnya sedikit pun. Aku bisa melihat dari cara dia menggenggam sendoknya bahwa ketakutan itu sedang merayap naik ke tenggorokannya. Semua saudara kandungnya lengkap hari ini. Dan bila mereka berkumpul, itu bukan kunjungan, itu audit. Audit terhadap hidup kami. Di ujung meja, Ibu Lastri, ibu mertuaku, duduk seperti seorang ratu yang singgah di gubuk rakyat jelata. Tatapannya menyapu ruangan kecil kami dengan jijik yang tidak disembunyikan. Di sampingnya, Doni dan istrinya Vina sibuk mengipas leher dengan kipas tangan, seolah udara pagi di rumah tanpa AC ini adalah siksaan yang tak pantas bagi mereka. Siska, adik perempuan Putra, membolak-balik majalah fashion impor sembari mendecakkan lidah setiap kali melihat gaun yang menurutnya sudah ketinggalan zaman. Ivan dan Rini, pasangan termuda, terus-terusan menatap ponsel sambil tertawa kecil, menganggap semuanya hiburan, bukan keluarga, bukan kasih sayang. Ini ritual mingguan, ritual merendahkan. Hening yang rapuh itu dipecahkan dengan suara Vina yang sengaja dikeraskan. Jadi Siska, mantel apa yang mau kamu beli nanti di Seoul? Pertanyaan sederhana, tapi intonasinya menusuk. Mereka tidak hanya berbicara tentang liburan, mereka sedang memamerkan sesuatu. Sesuatu yang mereka yakin aku tidak akan pernah miliki. Siska menutup majalahnya dramatis, matanya berbinar. Tentu mantel terbaru dong, Mbak, yang dipakai artis drama itu. Aduh, tidak sabar aku. Tentu, nanti kita belanja kosmetik di Myeongdong juga, timpal Rini sambil tersenyum puas. Katanya lebih murah, kita harus borong. Putra berdeham kecil, berusaha mengalihkan percakapan, tapi usahanya sia-sia. Aku meletakkan piring terakhir dan berkata pelan, "Makan dulu, Bu." "Mas-ap, Mbak." Namun Ibu Lastri hanya menatap nasi goreng itu seperti melihat sesuatu yang menghinanya. Sendoknya menyentuh nasi hanya sebentar sebelum ia letakkan kembali. Dan saat itulah dia mengatakannya. Dengan suara pelan tetapi penuh otoritas palsu, ia berkata, "Minggu depan kita semua, keluarga inti, akan liburan ke Korea. Tidak ada kejutan bagiku. Aku sudah mendengar bisik-bisik itu selama sebulan terakhir. Tetapi cara ia mengucapkannya, dengan penekanan dingin pada kata keluarga inti, membuat ruangan kecil itu terasa semakin sempit. Doni berseru gembira. "Bagus sekali, Bu. Kita butuh liburan mewah." "Dan kita ambil kelas bisnis ya, Bu," sahut Vina, bangga sekali seolah dia sendiri yang membayarnya. Aku masih diam. Putra pun diam. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Ibu Lastri mencondongkan tubuhnya, menatapku, dan Putra bergantian. Dan dengan senyum sinis yang seakan sudah ia siapkan sejak lama, ia berkata, "Tiket pesawatnya saja 10 juta per orang. Kalau kalian tidak mampu, ya tinggal di rumah saja." Tawanya meledak, disusul yang lainnya. Ruang makan sempit kami dipenuhi suara yang memantul di dinding kusam. Suara penghinaan yang sudah terlalu sering kudengar. Putra hampir berdiri, wajahnya merah. Aku menggenggam tangannya di bawah meja, memberinya tanda agar tetap tenang. Aku menarik napas panjang, menatap ibu mertua tepat di matanya, lalu berkata, pelan, "Iya, Bu, nikmati liburanmu." Dan tawa mereka langsung terhenti. Mereka tidak tahu arti dari senyumku. Mereka pikir itu tanda menyerah. Padahal, itu adalah awal dari semuanya.
Malamnya, saat Putra tertidur karena letih menahan malu, email itu masuk. Notifikasi transaksi 60 juta. Dan nama pemilik kartu yang dipakai adalah namaku sendiri. Saat itu, aku tahu permainan ini baru saja dimulai. Malam itu, keheningan di rumah kecil, kami berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Biasanya, hening di sini membawa rasa damai, seperti selimut lembut yang menyelimuti hati setelah hari yang panjang. Tapi malam itu, hening terasa berat, pekat, seperti ada badai yang menunggu untuk meledak. Putra sudah tertidur, nafasnya teratur, tapi alisnya sesekali berkerut seolah ingat kembali penghinaan pagi tadi. Dia menolak makan malam, hanya masuk kamar dan memejamkan mata. Bukan karena mengantuk, tapi karena ingin lari dari rasa malu yang tidak bisa dia telan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajahnya dalam cahaya lampu redup. Wajah yang selama 3 tahun selalu menunduk di depan keluarganya sendiri. Wajah yang sering mencoba kuat, tapi retak di tempat-tempat yang tidak terlihat. Aku ingin menyentuhnya, menenangkan pikirannya, tapi aku tahu. Ini lebih dari sekadar luka kecil di hati. Ini luka bertahun-tahun yang terus dipaksa sembuh dengan diam. Saat jarum jam menyentuh pukul 1 dini hari, sunyi itu akhirnya pecah. Tidak dengan suara gaduh, tapi dengan getaran lembut dari ponselku. Getaran panjang yang asing, kode khusus yang hanya kuatur untuk satu hal penting. Notifikasi transaksi prioritas dari bank tempat asetku disimpan. Tanganku meraih ponsel di nakas kecil. Layarnya menyala pelan, menerangi kamar sederhana kami. Dan di sana, di layar itu, deretan angka besar menampar mataku. 6 plaka babak biri bibiku. 6 transaksi terpisah. 6 tiket kelas bisnis ke Seoul. Mataku menyipit. Aku menggulir laman email itu perlahan, mencari detail yang mungkin bisa menjawab pertanyaan yang mulai berkecamuk. Lalu aku melihatnya. Sumber dana. Kartu kredit utama, Platinum Black. Indah kirana kartu yang hanya kusimpan untuk urusan perusahaan. Kartu yang tidak pernah kulihat dipakai, bahkan Putra pun tidak memegangnya. Dadaku mengeras. Ada rasa marah, tapi juga rasa jernih, tenang. Tenang seperti seseorang yang sudah cukup lama diam dan akhirnya memutuskan untuk bangun. Bagaimana bisa? Siapa yang menyalahgunakannya? Aku memejamkan mata, memutar kembali kejadian 1 minggu lalu. Ketika aku mengantarkan rendang ke rumah Ibu Lastri. Ketika tas tanganku terjatuh, dan Ibu Lastri dengan cepat memungutnya. Ketika dia tersenyum terlalu manis sambil berkata, "Hati-hati Indah, barang-barangmu berharga." Begitu sederhana, begitu singkat. Namun cukup untuk satu kejahatan besar. Dalam beberapa detik, tangannya memegang dompetku yang terbuka, dia melihat kartu metal hitam itu. Di balik senyum manisnya, dia memotretnya. Nomor, tanggal kedaluarsa, 3 angka belakang, semua. Aku bisa membayangkan betapa terampilnya dia melakukannya, betapa yakinnya bahwa aku terlalu bodoh untuk memahami. Sebuah sensasi dingin menjalar dari tengkukku, turun ke punggung. Ini bukan lagi tentang dihina, ini bukan lagi tentang diremehkan, ini pencurian. Keserakahan yang selama ini hanya berupa kata-kata, akhirnya berubah menjadi tindakan nyata. Aku kembali duduk perlahan di kursi kecil di depan meja rias kami, menatap bayanganku di cermin buram. Hijab tidurku sedikit miring, pipiku tampak tenang, terlalu tenang. Mata yang menatap balik adalah mata seorang perempuan yang sudah selesai bermain baik-baik ya. Di titik itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan melapor ke bank untuk membatalkan transaksi. Tidak. Mengembalikan uang tidak akan mengajarkan mereka apapun. Mereka akan tetap sombong, tetap meremehkan, tetap memperlakukan Putra seperti budak keluarga. Aku bukan hanya ingin uangku kembali. Aku ingin harga diri suamiku kembali. Dengan napas stabil, aku membuka laci dan mengeluarkan laptop lamaku, yang tampak tua di luar, tapi di dalamnya menyimpan akses penuh ke semua aset perusahaanku. Aku menyalakannya. Jari-jariku menari pelan di keyboard, membuka email yang sejak lama tidak kugunakan. Lalu, kubuka kontak dengan asisten pribadiku, Angga Pratama. Tangan kananku, saksi bisu dari seluruh hidupku yang sesungguhnya. Emailku sederhana,
tenang, tajam, dan sangat jelas. Siapkan jet pribadi. Tujuan, Seoul. Tanggal keberangkatan, 2 hari lagi. Penumpang, aku dan Putra. Reservasi suite termewah di Hotel Bintang 5. Tim hukum standby. Dan tiket mereka. Jangan dibatalkan. Biarkan mereka terbang. Biarkan mereka merasakan fase pertama dari rencana ini. Sebelum menekan kirim, aku berhenti sejenak. Bukan ragu. Hanya memastikan bahwa aku benar-benar siap. Lalu, aku tekan tombol itu. Suara klik kecil terdengar, tapi di kepalaku itu seperti suara palu hakim yang mengetuk meja. Aku menutup laptop, kembali ke tempat tidur, dan berbaring di samping suamiku. Aku membisikkan sesuatu di telinganya, meski dia tidak sadar. Tidurlah, Mas. Besok semuanya akan berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak hanya bertahan, aku melawan. Pagi berikutnya datang dengan cahaya lembut yang menyelinap masuk melalui celah tirai kamar kami. Namun, cahaya itu tidak mampu menghangatkan suasana hati yang masih dipenuhi bayangan dari hari sebelumnya. Aku bangun lebih awal, jauh sebelum alarm, seolah tubuhku tahu bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas. Aku menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan teh manis untukku dan Putra. Setiap gerakanku terasa tenang, seolah badai di dalam kepalaku sudah berubah menjadi angin yang terarah. Segalanya sudah kuputuskan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tepat pukul 6 pagi, ponsel Putra berdering keras. Suara deringan itu memecah keheningan, dan Putra keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih basah. Tatapannya langsung jatuh ke layar ponsel. Nama yang muncul bukan kejutan bagi kami. Ibu Lastri. Putra menatapku sejenak, meminta izin tanpa kata-kata. Aku hanya mengangguk pelan sambil mengoleskan selai di roti. Dia menggeser tombol hijau. "Halo, Bu." "Iya, Bu, kami sudah bangun." "Apa? Taksi online? Tapi mobil kita kan?" Aku dapat mendengar suara ibu dari kejauhan, keras memerintah, tidak sabar. Putra hanya menjawab pendek dan akhirnya menyerah. "Baik, Bu. Setengah jam lagi kami ke sana." Setelah menutup telepon, dia menghela napas panjang. Ada lelah, ada pasrah, dan sedikit marah yang coba dia sembunyikan. "Mereka mau kita antar ke bandara," katanya pelan, seperti meminta maaf untuk sesuatu yang bahkan bukan salahnya. 6 orang, dan koper-koper mereka. Aku tersenyum kecil, senyum yang menyimpan banyak hal yang belum ia tahu. "Tidak apa-apa, Mas. Anggap saja ini tugas terakhir." Setengah jam kemudian, mobil kijang tua kami terparkir di depan rumah ibu mertua. Rumah yang tampak mewah dari jauh, tapi aku tahu persis bahwa kemewahan itu hanya lapisan tipis. Banyak bagian dari rumah itu, termasuk KPR yang macet, diam-diam ditutupi Putra, suami yang tak pernah mereka hargai. Yang pertama terlihat adalah koper-koper raksasa. 6 koper besar berwarna mencolok, semuanya baru, dengan logo merek palsu yang mereka banggakan. Siska berdiri sambil melakukan siaran langsung, memamerkan semuanya ke para pengikutnya. "Hai guys, kita mau berangkat ke Korea kelas bisnis dong. Lihat nih koper baruku." Ada tawa, ada gaya dibuat-buat. Ada kesombongan yang bahkan ponsel mereka pun seolah malu menyaksikannya. Lalu muncul dia. Ibu Lastri berjalan keluar dengan langkah besar seolah dia sedang melintasi runway. Kacamata hitam sebesar wajahnya membuatnya tampak seperti lalat raksasa. Syal bulu imitasi menggantung di leher, meski cuaca Jakarta sedang panas menyengat. "Kalian ini lama sekali," gerutunya tanpa salam. "Ayo cepat, masukkan koper-koper ini, kita bisa terlambat." Putra dan aku segera bekerja, seperti biasa, tanpa membantah. Koper-koper mereka berat, dan bagasi mobil kami hanya cukup untuk sebagian. Sisanya harus masuk ke kursi tengah, membuat kami seperti truk barang berjalan. Perjalanan ke bandara adalah 1 jam paling panjang yang pernah aku lalui. Mobil tua kami terasa panas dan sumpek, AC-nya hanya menghembuskan angin hangat. Di belakang, mereka terus mengeluh. "Mobil kalian sempit sekali. Astaga panas, AC ini hidup atau mati sih?" Aku tidak sabar duduk di kursi kelas bisnis, bisa direbahkan kayak tempat tidur. Ibu Lastri tertawa keras.
Suara tawanya memenuhi mobil. "Beginilah bedanya orang sukses dan orang gagal," katanya sambil menatap Putra melalui spion. "Orang gagal cuma bisa antar orang lain ke bandara." Aku melihat tangan Putra mengencang di setir. Buku jarinya memutih. Dadaku ikut sesak melihatnya. Perlahan aku meletakkan tanganku di pahanya, menenangkannya. Dia menoleh sedikit. Matanya basah tapi menahan diri. Ketika akhirnya kami tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, aku hampir merasa lega. Setidaknya, sandiwara pagi ini hampir selesai. Kami menurunkan koper-koper mereka, menata semuanya di troli. "Sudah, kalian pulang saja," usir Ibu Lastri sambil merapikan syalnya. "Kami mau bersenang-senang, tentu saja tidak seperti kalian. Jaga rumah baik-baik ya Mbak Indah," tambah Siska dengan senyum mengejek. "Jangan iri lihat foto-foto kami nanti." Mereka tertawa. Tentu saja mereka tertawa. Aku hanya tersenyum, senyum yang sama seperti kemarin, senyum yang membuat mereka bingung, senyum yang menjadi awal dari akhir mereka. Saat Putra duduk kembali di mobil, dia menatap pintu bandara dengan wajah kacau. "Indah, apa kita benar harus membiarkan ini?" Aku menghela napas pelan, kemudian berkata, "Mari Mas, kita juga ke bandara." "Kak, ke bandara? Untuk apa?" Putra menatapku, bingung. Aku membuka pintu mobil dan berkata lembut, "Kita juga mau ke Korea. Dengan cara kita, dengan hidup kita yang sebenarnya." Di sanalah, untuk pertama kalinya, matanya melihat sesuatu yang sudah lama hilang, harapan, dan ini baru permulaan. Putra terdiam beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja kuucapkan. Matanya membesar, penuh kebingungan, dan sedikit ketakutan. Bukan karena takut pergi, tetapi takut mempercayai sesuatu yang selama ini dia kira tidak mungkin terjadi. Dia memandangku seolah aku sedang bercanda, tapi aku hanya tersenyum pelan. "Ayo Mas," bisikku lembut. "Belok kiri di persimpangan depan, ke arah terminal VIP." Mobil kijang tua kami perlahan bergerak meninggalkan keramaian drop-off utama. Putra beberapa kali menoleh ke arahku, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar serius. Langkah-langkah kecil itu seperti membawanya ke dunia yang sama sekali baru. "Terminal VIP?" gumamnya pelan. "Indah, kita ini siapa? Kita mau ke sana pakai apa?" Aku menatapnya dengan penuh sayang. "Percaya saja padaku, Mas." Ketika mobil memasuki jalan kecil menuju area eksklusif yang sepi, suasana tiba-tiba berubah. Di depan sebuah bangunan bergaya modern yang dijaga ketat, sebuah Mercedes Maybach hitam berkilau sudah terparkir. Kilau catnya memantulkan cahaya pagi dengan angkuh, dan di sampingnya berdiri seorang pria tinggi tegap berjubah jas mahal. Angga Pratama, asisten pribadiku. Orang yang selama ini mengelola segala sesuatu tentang hidupku yang Putra kira tidak pernah ada. Saat mobil tua kami berhenti di belakang Maybach itu, Angga langsung berjalan mendekat dan membuka pintu sisi penumpang. Sorot mata hormatnya tidak pernah berubah, meski aku turun dari mobil paling sederhana yang pernah dilihatnya dalam 3 tahun terakhir. "Selamat pagi Nyonya Indah," ucapnya sambil sedikit membungkuk. "Selamat pagi Tuan Putra, semua sudah disiapkan sesuai instruksi?" Putra berdiri terpaku, seolah tubuhnya ingin bergerak, tapi pikirannya tertinggal jauh di belakang. Aku mengangguk tenang. "Terima kasih Angga. Mobil ini, tolong simpan baik-baik. Banyak kenangan di dalamnya." "Baik, Nyonya," jawab Angga tanpa ragu sedikit pun. Dia kemudian menunjuk ke arah Maybach. "Barang-barang Anda sudah dimasukkan ke bagasi. Jet pribadi Anda siap berangkat dalam 30 menit." Aku meraih tangan Putra. Tangan yang dingin karena bingung, bukan takut. "Mas, ayo." Kami berjalan melewati pintu kaca tebal yang terbuka otomatis. Aroma wangi, aroma terapi lembut menyambut kami. Ruang tunggu eksklusif itu sunyi, hanya ada sofa empuk, lantai berkarpet tebal, dan senyum hangat dari petugas imigrasi yang sudah menunggu. "Selamat pagi, Nyonya Pratama." "Tuan Putra," sapa mereka sambil mengambil paspor kami. Stempel keluar masuk di paspor, terdengar klik kecil, cepat dan sopan. Tidak ada antrean, tidak ada suara berisik, tidak ada tatapan merendahkan. Semua berjalan begitu mulus, dan semuanya dilakukan seolah mereka sudah mengenal kami bertahun-tahun. Putra menatap proses itu dengan mata yang hampir tidak berkedip.
ketika kami keluar dari ruang imigrasi privat dan melangkah ke area luar landasan, angin pagi menyambut kami. Dan di sana, berdiri megah di tengah hanggar terbuka. Sebuah jet pribadi berwarna putih dengan garis emas memanjang. Gulfstream G680. Di bagian ekornya, logo PN, Pratama Nusantara, berkilau di bawah sinar matahari. Logo yang selama ini hanya kusimpan di dalam folder perusahaan, tak pernah kusombongkan pada siapapun. Dua pramugari berseragam, elegan, menunduk sopan ketika kami mendekat. "Selamat datang, Nyonya Pratama." "Tuan Putra," kata pramugari senior dengan senyum profesional yang lembut. "Kami siap menerbangkan Anda ke Seoul." Putra tampak berdiri kaku, seolah dunia berputar terlalu cepat. Dia menatap pesawat itu, lalu menatapku, lalu kembali menatap pesawat itu lagi. "Indah," suaranya bergetar. "Apa ini semua milikmu?" Aku menarik napas perlahan, kemudian menatapnya lembut. "Milik kita, Mas. Aku cuma menunggu saat yang tepat untuk memberimu tahu." Putra menutup wajahnya dengan kedua tangannya sejenak, menarik napas dalam seperti seseorang yang baru saja menemukan hidupnya kembali setelah lama tenggelam. Ketika dia menurunkan tangannya, ada air mata kecil yang berkilat di sudut mata. Air mata yang tidak pernah aku lihat sejak hari pernikahan kami. Aku meraih tangannya. "Ayo Mas, hari ini hidup kita dimulai lagi." Dan bersama-sama, kami menaiki tangga jet pribadi itu. Tidak dengan rasa malu, tidak dengan rasa takut, tapi dengan kepala tegak dan langkah yang akhirnya bebas. Di saat yang sama, jauh di belakang kami, Ibu Lastri dan rombongannya baru memulai bab pertama dari mimpi buruk mereka yang mereka ciptakan sendiri. Di dalam Terminal 3 yang riuh dan penuh manusia yang terburu-buru, keluarga Lastri melangkah dengan aura kemenangan yang hampir menyesakan. Mereka tidak hanya berjalan, mereka beraroma keangkuhan. Semua gerak-gerik mereka dibuat agar siapapun yang melihat tahu bahwa mereka sedang menuju liburan mewah, liburan yang dipikir mereka hanya bisa dinikmati oleh orang-orang selevel mereka. Dengan langkah terburu-buru, namun penuh gaya, mereka memasuki jalur check-in bisnis. Padahal, jalur ekonomi pagi itu sebenarnya tidak terlalu panjang, namun mereka memilih jalur prioritas semata-mata karena ingin menunjukkan status. Seolah-olah dunia harus tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Siska merekam segalanya. "Guys, lihat ya, beda banget kan konternya? Ini kelas bisnis, bukan yang murah itu," katanya sambil menjulurkan ponsel ke udara. Ibu Lastri mendorong troli besar dengan percaya diri dan langsung memotong antrean orang lain. "Permisi," katanya ketus kepada seorang pria bule yang sedang dilayani. Dia bahkan tidak menatap orang itu, hanya melengos seolah pria itu hanyalah sebuah benda. Petugas counter, seorang perempuan muda berseragam rapi, menyambut mereka dengan senyum profesional. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kami berenam mau check-in kelas bisnis ke Seoul," kata Ibu Lastri sambil melempar 6 paspor di atas meja timbangan. Vina dengan bangga menunjukkan kode pemesanan di ponselnya. Petugas itu mengetik, masih dengan senyum ramah khas pelayanan bandara. Namun perlahan, senyum itu memudar. Alisnya naik sedikit. Tangannya mengetik lagi dan lagi, lalu berhenti sejenak. Doni melangkah maju, nada suaranya mulai menunjukkan panik yang ia coba sembunyikan. "Ada masalah, Mbak?" Petugas itu menghela napas kecil sebelum mengembalikan senyum profesional, meski matanya kini tampak gugup. "Mohon maaf, Ibu. Sepertinya ada kendala dengan pemesanan Anda." Kata kendala meluncur seperti suara retakan halus pada kaca tipis. "Kendala apa?" Suara Ibu Lastri mulai meninggi. "Saya sudah bayar lunas 60 juta. Jangan main-main." Vina mencondongkan tubuh, wajahnya memucat sedikit. "Coba cek lagi, Mbak, cepat." Petugas itu tetap tenang. "Saya sudah cek berkali-kali, Ibu, dan status tiket Anda dibatalkan." Hening, seolah seluruh terminal berhenti bernafas untuk 1 detik. "Apa?" teriak Ibu Lastri. Suaranya melengking seperti kaca pecah. Siska menyentak mundur, ponselnya hampir jatuh. "Siapa yang membatalkan? Kamu?
Maskapai ini, Ibu Lastri menghentak meja counter dengan tangan yang gemetar. Petugas itu menelan ludah. Menurut catatan, transaksi pembelian tiket Anda ditolak oleh bank karena dianggap berisiko tinggi, dan dia ragu sejenak sebelum melanjutkan kalimat yang menjadi awal dari kehancuran keluarga itu. Pemilik kartu utama menyatakan bahwa beliau tidak mengenali transaksi ini. Doni terpaku. Vina menutup mulutnya. Siska menjatuhkan ponselnya ke lantai. Layarnya langsung retak, tetapi dia bahkan tidak peduli. Suasana berubah kacau dalam hitungan detik. Petugas keamanan mulai mendekat karena keributan semakin besar. Vina mencoba menyela sambil setengah berteriak, "Tidak mungkin, ini pasti salah sistem, uangnya sudah masuk." Namun petugas supervisor datang dan mengonfirmasi hal yang sama. Tiket mereka, 6-6-nya, dibatalkan. Pemilik kartu utama menolak transaksi. Dan statusnya sekarang, dugaan pencurian identitas dan penipuan transaksi. Kata-kata itu menghantam mereka lebih keras daripada tamparan. Vina pucat. Doni melongo. Siska tidak bisa menutup mulutnya. Ivan menggenggam lengan Rini, gemetaran. Ibu Lastri berdiri terpaku, bibirnya bergetar. Matanya mencari-cari seseorang untuk disalahkan, sampai pandangannya berhenti. Dan di sanalah mereka melihatnya. Putra dan aku berjalan dengan tenang dari arah pintu masuk VVIP. Tapi kami bukan lagi Putra dan Indah yang selalu mereka hina. Aku memakai hijab sutra lembut dan trench coat mahal, berjalan tegak dengan keanggunan yang selama ini kusembunyikan. Putra mengenakan blazer biru tua yang dijahit khusus, wajahnya bersih dan penuh wibawa. Kami seperti pasangan dari majalah bisnis. Siska melongo, suaranya hampir tidak keluar. "Itu, Mas Putra?" Rini mencubit lengannya sendiri. "Dan Mbak Indah?" Ibu Lastri tersentak maju seperti menemukan musuh sebenarnya. "Putra, Indah." Kami berhenti. Putra menoleh pelan. Aku pun menoleh. Dan dalam 1 detik itu, dunia mereka runtuh tanpa perlu aku berkata apa-apa. Langkah kami terhenti, dan suasana terminal yang awalnya ramai mendadak terasa menyempit, seolah hanya ada 2 kutub yang saling berhadapan. Aku dan keluarga Lastri. Putra berdiri di sampingku, bahunya tegak, wajahnya jernih namun tegang, seperti seseorang yang baru saja menemukan keberanian setelah bertahun-tahun ditelan bayangannya sendiri. Aku menatap sekeliling. Ada puluhan pasang mata mengarah kepada kami. Orang-orang yang semula hanya menunggu giliran check-in kini sibuk mengamati drama ini. Bahkan beberapa tidak malu-malu mengangkat ponsel untuk merekam, dan di tengah hiruk-pikuk itu, suara Ibu Lastri kembali meledak. "Kalian mau kemana?" teriaknya lantang, napasnya tersengal. "Kalian mau ke Korea? Pakai apa? Pakai uang siapa?" Suaranya melengking, lebih nyaring dari suara pengumuman bandara. Putra memandang ibunya dengan tatapan yang selama ini tak pernah ia tunjukkan. Tatapan yang tidak lagi mengiba, tidak lagi ingin dimengerti, tetapi tatapan yang telah melepaskan beban yang mematahkan dirinya bertahun-tahun. "Ada masalah apa, Bu?" tanya Putra datar. Nada dingin suaranya membuat Ibu Lastri seolah tersedak kata-katanya sendiri. Dia memandang Putra dan aku dengan mata membara, mencoba mencari kelemahan yang sudah tidak ada lagi. Melihat kami berdua, terutama cara kami berdiri, cara kami menatap balik tanpa gentar, membuat kepanikan yang tadi hanya setitik kini menyebar di wajah seluruh keluarganya. Vina memekik, "Tolong jelaskan, kenapa tiket kami dibatalkan?" Supervisor maskapai ikut maju, suaranya profesional namun tegang. "Tiket Anda dibatalkan oleh pihak bank setelah pemilik kartu utama mengonfirmasi bahwa beliau tidak melakukan transaksi itu." Mata semua orang beralih kepadaku. Dalam beberapa detik itu, aku merasakan seluruh ruang menahan napas. Lalu, Ibu Lastri menjerit lagi, menunjuk wajahku dengan telunjuk bergetar. "Kamu, ini pasti ulasmu. Kamu yang membatalkan. Kamu iri karena kami mau liburan. Kamu menantu tak tahu malu. Dasar licik." Teriakannya membuat para petugas keamanan makin mendekat. Namun aku tetap diam. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin membiarkan semua kata-katanya keluar.
agar dia sendiri tenggelam dalam keburukannya. Setelah dia selesai memuntahkan semua hinaan itu, aku perlahan tersenyum. Senyum tipis yang begitu tenang hingga membuat amukan siapapun terasa konyol. Membatalkan tiket, ulangku pelan. Untuk apa? Ibu Lastri terhenti. Aku menatapnya lembut, terlalu lembut hingga justru menyakitkan. Mengapa saya harus membatalkan tiket yang ibu beli dengan... Aku mencondongkan kepala sedikit. Uang saya. Ledakan keheningan itu jauh lebih keras daripada teriakan manapun. Mata Ibu Lastri langsung membesar. Doni mundur selangkah. Siska menutupi mulutnya. Vina terlihat ingin jatuh pingsan. Supervisor maskapai langsung maju setengah langkah. Kini tatapannya benar-benar fokus padaku. Nyonya, apakah benar Anda pemilik kartu yang digunakan? Aku membuka tasku perlahan. Dari dalamnya, aku mengeluarkan dompet kulit kecil dan menarik sebuah kartu logam hitam yang berkilau dingin di bawah lampu bandara. Kartu itu berat, logam titanium murni, bukan plastik. Aku menaruhnya di atas konter perlahan, seperti meletakkan bukti yang sudah menunggu sejak lama. Silakan dicek, Pak, ucapku tenang. Cocokkan dengan nomor yang mereka gunakan untuk membeli tiket 6 orang itu. Supervisor memegang kartu itu dengan kedua tangannya penuh hormat. Dia membaca nama yang terpampang jelas. Indah Kirana Pratama, matanya membulat, rahangnya mengeras. Dari samping, aku bisa mendengar Vina berbisik lirih. Black card, itu unlimited, bukan kartu kredit biasa. Doni bahkan terlihat kehilangan keseimbangan, seolah dunia yang ia bangun dari kesombongan runtuh tanpa peringatan. Supervisor kembali ke komputernya memeriksa nomor kartu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 dekade, dia kembali. Nyonya, nomor kartu ini identik 100% dengan kartu yang digunakan untuk transaksi. Ruangan itu pecah, bukan dengan suara, tetapi dengan keterkejutan. Ibu Lastri mulai tergagap. Itu bohong, tidak mungkin. Kamu menipu kami. Kamu cukup. Kata itu akhirnya keluar dari mulutku, tegas, dingin, dan bergema di ruang penuh orang itu. Cukup, Bu. Suara yang biasanya lembut kini seperti bilah tipis yang siap memotong semua kepura-puraan. Aku menatap langsung ke matanya. 3 tahun saya diam, 3 tahun saya bertahan, 3 tahun saya biarkan ibu menghina saya dan putra ibu sendiri. Napas Ibu Lastri tersendat, tapi aku tidak berhenti. Dan pagi ini, ibu bukan hanya menghina, ibu mencuri. Kata mencuri jatuh tepat di tengah-tengah hati keluarga itu, seperti batu besar yang menghancurkan segalanya. Para petugas keamanan menatap Ibu Lastri dengan pandangan baru. Supervisor mengangguk hormat kepadaku. Jika Nyonya ingin membuat laporan resmi, kami akan proses. Putra menggenggam tanganku. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia melihat istrinya berdiri bukan sebagai menantu yang sabar, melainkan sebagai perempuan kuat yang selama ini diam demi menjaga hatinya. Aku menghela napas perlahan, kemudian berkata dengan suara yang tidak lagi bergetar. Saya akan lapor, Pak. Silakan proses ibu mertua saya sesuai hukum yang berlaku. Dan pada detik itu, dunia Ibu Lastri runtuh sepenuhnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, bahwa aku akan membuat laporan resmi, seluruh suasana di sekitar kami berubah seketika. Orang-orang yang tadinya hanya penasaran kini berdiri tegak, seolah menyaksikan akhir dari sebuah drama panjang. Para petugas keamanan yang sebelumnya hanya berjaga kini mengambil posisi lebih serius. Dan di tengah semua itu, Ibu Lastri membeku. Wajahnya yang biasanya selalu tegang, selalu siap marah, kini menjadi pucat seperti kertas. Bibirnya bergetar, bukan lagi karena emosi, tapi karena ketakutan yang begitu nyata. Dia tahu apa arti dari kata laporan resmi. Dia tahu apa arti dari pasal pencurian data kartu kredit. Dia tahu apa yang baru saja dia lakukan bukan sekadar kesalahan kecil. Dia akhirnya berusaha berbicara. Indah, nak, jangan begitu. Suaranya bergetar, lebih kecil dari bisikan. Indah, Ibu khilaf, Ibu tidak tahu. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya pelan.
bukan dengan kebencian, tetapi dengan batasan yang akhirnya kubangun setelah 3 tahun dihina. Doni, yang biasanya berwibawa, kini tampak seperti orang yang kehilangan seluruh kepercayaan dirinya. Dia maju, mencoba berdiri di antara ibunya dan para petugas keamanan. "Mas, Mas Putra, tolong," katanya pada suamiku. Nada, abang besar yang sombong itu hilang sepenuhnya. Sekarang dia hanya seorang lelaki panik yang takut melihat ibunya dibawa pergi. Tetapi Putra hanya memandangnya, tenang namun penuh luka. "Selama ini, kalian tidak pernah menolong kami," katanya pelan. Dan dalam suaranya, ada getaran emosional yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Vina meraih tangan Doni, suaranya pecah. "Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus hentikan ini. Kita harus." Namun kalimatnya berhenti ketika 2 petugas keamanan yang tegap itu melangkah maju. "Ibu Lastri," kata salah satu petugas, suaranya datar namun tegas. "Mohon ikut kami ke pos keamanan untuk dimintai keterangan. Ini prosedur." Ibu Lastri mulai meronta panik. Tidak, kalian tidak mengerti. Ini cuma salah paham. Saya tidak mencuri. Saya hanya meminjam. Itu kan kartu menantu saya. Itu keluarga saya. Itu uang anak saya juga." Kata-kata itu justru membuat semua orang menghela napas kecil. Karena alasan itu bukan pembelaan, melainkan pengakuan. Petugas lain menahan lengannya dengan lembut, tapi tegas. "Mohon tenang, Bu. Kami hanya melaksanakan tugas." Siska tiba-tiba berlari ke arah Putra, dan yang terjadi membuat seluruh bandara terpana. Gadis yang biasanya sombong itu berlutut di lantai bandara dengan air mata yang jatuh bertubi-tubi. Mas Putra, tolong Ibu. Tolong bilang sama Mbak Indah, ini semua cuma salah paham." Tangisnya pecah. "Mbak Indah, maafkan kami. Maafkan Ibu, maafkan semuanya." Dia menangkupkan tangan, memohon, bukan dengan keangkuhan, tapi dengan ketakutan yang begitu dalam. Ketakutan terhadap kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Ivan dan Rini berdiri kaku, wajah mereka pucat seperti melihat masa depan mereka menghilang satu persatu. Vina menutupi mulutnya, sikap elegannya hilang total. Doni hanya mampu berdiri terpaku, matanya merah menahan emosi campur aduk. Aku menatap mereka semua. 3 tahun aku menjadi perempuan penurut yang mereka hina. 3 tahun aku mendengarkan cemooh tentang hijabku, makananku, rumahku, suamiku. Seolah aku ini debu di bawah sepatu mereka. Sekarang, mereka akhirnya berlutut di bawah kebenaran yang mereka ciptakan sendiri. Putra perlahan melepaskan tangan Siska yang memegang kakinya. Suamiku menatap seluruh keluarganya satu persatu, dengan tatapan yang tidak pernah kulihat selama kami menikah. Campuran patah hati dan kebebasan. "Selama ini, kalian memperlakukan kami seperti tidak bernilai," kata Putra, suaranya retak tapi kuat. "Kalian menghina istriku, kalian merendahkan hidupku, kalian membuatku merasa gagal." Dia menghela napas panjang, seolah mengeluarkan seluruh beban 3 tahun dalam satu hembusan. "Tapi hari ini," katanya lebih tegas, "aku memilih untuk membela istriku, dan jika itu berarti, aku harus kehilangan keluarga seperti kalian. Aku rela." Kata-kata itu membuat semua orang membeku. Doni memandang Putra dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Vina menangis tanpa suara. Siska terkulai lemas di lantai. Ivan menutup wajahnya. Rini memalingkan wajah, malu. Dan Ibu Lastri hanya bisa terisak dalam genggaman petugas. Putra menggenggam tanganku, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia berjalan menjauh dari keluarganya, bukan sebagai pria yang kalah, tetapi sebagai suami yang akhirnya bangkit. Kami melangkah menuju jalur VVIP bersama Angga. Di belakang kami, suara tangisan, jeritan, dan kepanikan terdengar samar-samar. Namun langkah kami tidak berhenti. Karena untuk pertama kalinya, kami berjalan menuju kehidupan yang sebenarnya adalah milik kami. Langkah kami perlahan menjauh dari keramaian konter check-in, diiringi suara sepatu yang menyentuh lantai marmer, gedung terminal VVIP yang sepi dan mewah. Udara di sini berbeda, lebih tenang, lebih bersih, seolah tidak terkontaminasi
oleh hiruk-pikuk drama keluarga yang baru saja kami tinggalkan beberapa menit lalu. Setiap langkah terasa seperti membuka pintu ke dunia baru yang selama ini kusembunyikan di balik tirai kesederhanaan. Angga berjalan sedikit di depan kami, gerak-geriknya profesional dan sigap. Sesekali dia menoleh ke belakang, memastikan kami tidak tertinggal, atau mungkin hanya memastikan bahwa kami baik-baik saja setelah kejadian barusan. Aku menggenggam tangan Putra, merasakannya gemetar halus, bukan karena takut, tetapi karena percampuran lega, syok, dan kegetiran. Saat pintu otomatis menuju ruang VIP terbuka, udara beraroma lavender menyambut kami. Lantai karpet tebal meredam seluruh suara sehingga dunia di luar terasa jauh. Di dalam ruangan itu, seorang staf imigrasi berdiri tegak sambil tersenyum sopan, seolah ia sudah diberi briefing lengkap tentang siapa kami. "Selamat pagi, Nyonya Pratama." "Tuan Putra," katanya sambil membungkuk ringan. Putra menoleh ke arahku, masih belum sepenuhnya percaya bahwa semua ini nyata. Aku hanya menatapnya lembut, memberikan senyum yang menenangkan. Petugas itu mengambil paspor kami tanpa banyak tanya, hanya menstempel keduanya dengan gerakan cepat dan penuh hormat. Tidak ada antrean panjang, tidak ada tatapan sinis, tidak ada suara ketus, semua dilakukan dalam diam. "Perjalanan Anda menyenangkan, Nyonya." "Tuan," ucap mereka sambil mengembalikan paspor. Kami hanya mengangguk. Begitu melewati pintu kaca menuju landasan pribadi, udara pagi yang segar menyambut kami. Awan tipis melayang di langit biru muda, dan matahari memantul lembut di permukaan badan pesawat Gulfstream Jingkamping 50 yang menunggu anggun di hadapan kami. Disinilah aku benar-benar melihat Putra terpaku. Dia berhenti berjalan, matanya terpancang pada logo emas Pratama Nusantara di ekor pesawat. Bibirnya terbuka sedikit, seolah kata-kata tersangkut di tenggorokan. Pramugari berseragam elegan segera turun menyambut kami di tangga pesawat, membungkuk sopan. "Selamat datang kembali, Nyonya. Kami siap mengantar Anda ke Seoul." Aku mendengar napas Putra tercekat. "Indah, ini semua milikmu." Suaranya hanyut, nyaris berbisik. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. "Milik kita, Mas," jawabku pelan. "Aku hanya menyimpannya dulu, sampai hari ini." Putra menatapku lama. Ada kilatan rasa bersalah, ada kekaguman, ada cinta yang menumpuk selama bertahun-tahun, tetapi tak pernah mendapatkan tempat yang tepat untuk tumbuh. Kini semua itu menyeruak sekaligus. "Kenapa kamu tidak bilang sejak awal?" tanyanya. Suaranya pecah menjadi potongan lembut. Aku tersenyum pahit. "Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus denganmu, Mas. Dengan kita." Putra menunduk, matanya berkaca-kaca. "Selama ini, aku membiarkan mereka menghina kamu. Aku tidak..." Aku mengangkat tangannya dan meremasnya pelan. "Tidak apa-apa, Mas. Kita sudah melewati semuanya. Sekarang saatnya kamu melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Wajah Putra perlahan berubah dari kebingungan menjadi kesadaran. Dari kesadaran menjadi kekuatan. Seakan seluruh kebanggaan yang pernah direbut keluarganya kini kembali ke tangannya. Angga membuka pintu pesawat, mempersilakan kami masuk. Interior pesawat memancarkan kemewahan hangat, kursi kulit krem, sentuhan kayu walnut, pencahayaan lembut. Putra menyentuh sandaran kursinya, meraba kulit lembut yang tidak pernah ia bayangkan akan ia sentuh sebagai penumpang, bukan sebagai orang yang hanya mengantar. Saat pintu pesawat tertutup dan suara hidrauliknya mengunci dunia luar, aku melihat Putra meletakkan kepala di sandaran dan memejamkan mata. Nafasnya perlahan kembali teratur. "Indah," katanya pelan, menatapku dari seberang kursi. "Terima kasih untuk semuanya." Aku tersenyum. Senyum yang akhirnya bisa mengalir tanpa rasa sakit. "Aku hanya melakukan apa yang harusnya sudah lama kulakukan, Mas." Pramugari datang membawa minuman selamat datang, jus jeruk segar untukku, sparkling water lemon untuk Putra. Pesawat mulai bergerak pelan menuju landasan pacu. Saat roda pesawat mulai meninggalkan tanah, Putra menatap ke jendela, melihat kota yang selalu membuatnya merasa kecil kini tertinggal jauh di bawah awan. Dan di momen itu, aku tahu, suamiku akhirnya merdeka. Dan bersama-sama,
kami sedang terbang keluar dari masa lalu. Penerbangan itu terasa seperti jeda panjang dari semua luka yang baru saja terjadi. Begitu pesawat menembus awan, dunia di bawah mengecil menjadi titik-titik cahaya, dan rasanya seperti semua beban yang selama ini menghimpit dada kami ikut tertinggal di tanah. Putra duduk di kursi kulit yang dapat direbahkan. Kursi yang dalam hitungan menit akan berubah menjadi tempat tidur empuk. Dia menyentuhnya pelan seolah masih tidak percaya bahwa kenyamanan ini, privasi ini, dan kedamaian ini adalah miliknya. Seolah dia takut jika terlalu keras menyentuhnya, semuanya akan kembali menghilang. Aku memperhatikannya dari tempat duduk seberang, hati terasa hangat. Selama 3 tahun, aku lihat dia menahan banyak hal. Amarah yang disembunyikan, kesedihan yang tidak pernah ia izinkan keluar, harga diri yang diinjak oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku melihat bahunya turun, perlahan, seperti menemukan ruang untuk bernapas. Pesawat mulai stabil di udara. Pramugari mendekat sambil membawa nampan perak berisi air mineral dan handuk hangat. Putra mengangguk sopan, tapi matanya masih kosong. Bukan karena bingung, tetapi karena pikirannya sedang berlari, menyusuri kembali semua kejadian tadi. "Mas masih memikirkannya?" tanyaku lembut, memecah keheningan. Putra mengambil gelasnya, memandang gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan. "Aku baru saja memutuskan hubungan dengan ibuku," katanya. Suaranya parau namun tenang. "Dengan keluargaku, dengan semua yang selama ini ku tahan." Ada jeda panjang. Rasanya kosong indah. Aku menggeser kursiku dan duduk di sebelahnya. Tanganku meraih tangannya, menenangkannya. "Mas, rasa bersalah itu wajar. Itu tandanya hati Mas masih baik," ujarku pelan. "Tapi selama ini, mereka memakai rasa bersalah itu untuk menahanku, dan Mas tetap di bawah mereka." Putra memejamkan mata, menahan emosi. "Mereka ibuku, Indah, kakak-kakakku." Aku mengangguk. "Dan justru karena mereka keluarga, seharusnya merekalah yang melindungi Mas, bukan sebaliknya." Putra terdiam, memikirkan kata-kataku. Aku tahu momen ini berat. Kehilangan keluarga, meski keluarga itu toksik, tidak pernah mudah. Tapi, lebih dari siapapun, Putra layak merasakan apa itu hidup tanpa direndahkan. Aku menatap jendela. Awan-awan besar bergerak pelan di luar, memantulkan cahaya emas dari sinar matahari yang mulai naik. Pemandangan itu begitu tenang, seolah langit sendiri sedang membuka halaman baru bagi hidup kami. "Aku tidak membalas dendam, Mas," kataku pelan, masih memegang tangannya. "Aku hanya menghentikan mereka. Kalau tidak, penghinaan itu tidak akan pernah berhenti. Hari ini 60 juta, besok bisa 600 juta. Lusa mereka akan minta jabatan, minta rumah baru, dan mereka akan terus memerah kita sampai kering." Putra membuka mata, menatapku dengan tatapan yang baru, lebih dewasa, lebih tegas, lebih sadar akan dirinya sendiri. "Indah," suaranya bergetar kecil. "Aku bersyukur kamu ada." Aku tersenyum kecil. Penerbangan itu seperti perjalanan ke masa depan baru yang tidak pernah kami bayangkan. 6 jam terasa ringan. Makanan mewah disajikan satu persatu. Steak wagyu untuk Putra, salmon panggang untukku. Namun makanan itu bukan yang paling penting. Yang terpenting adalah percakapan kami. Untuk pertama kalinya, Putra bercerita tentang dirinya sendiri. Tentang mimpinya menjadi arsitek. Tentang bagaimana dia dulu suka menggambar rumah dan bangunan, tetapi dipaksa bekerja cepat demi membantu keluarganya. Tentang bagaimana setiap kali mencoba bermimpi, keluarganya membuatnya merasa bodoh karena berani memiliki impian. Aku mendengarkannya dengan hati yang utuh. "Mas, kita bisa mulai dari awal. Divisi properti perusahaan butuh arsitek, atau Mas bisa bangun firma sendiri. Aku akan bantu," kataku. Putra tertawa kecil, tawa yang hangat, tawa yang sudah lama tidak kudengar. "Aku, arsitek? Indah, apa itu tidak terlalu besar untukku?" Aku membalas tawanya. Tidak ada yang terlalu besar untuk hidup baru. Ketika lampu kabin diredupkan, pramugari menawarkan dessert, lava kakek coklat lembut dalam piring kecil elegan.
Saat aku memotongnya, pramugari lain datang membawa tablet satelit. "Nyonya, ada email mendesak dari Tuan Angga." Aku mengambilnya. Putra menoleh, ikut membaca. Saat kubuka email itu, kalimat pertama membuatku menarik napas panjang. Ibu Lastri resmi ditahan di Polres Bandara untuk interogasi atas tuduhan penipuan dan pencurian. Email kedua dari bank, dana semampu 10 juta dibekukan, investigasi dimulai, dan mereka menunggu instruksi. Putra menelan ludah. "Ini benar-benar terjadi," gumamnya. Aku langsung mengetik balasan kepada Angga dan tim hukum, bahwa proses hukum harus dilanjutkan, bahwa semua akses keuangan keluarga Lastri harus dibekukan, bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati atas nama perusahaan harus dihentikan, bahwa semua pengeluaran mencurigakan selama 3 tahun harus diaudit. Lalu aku menekan tombol kirim. Tablet mengeluarkan suara klik kecil. Suara itu seperti penutup bab lama yang akhirnya tertutup rapat. Aku menoleh pada Putra. Wajahnya masih syok, tetapi di balik syok itu ada sinar baru. Cahaya kebebasan, cahaya orang yang akhirnya lepas dari rantai tak terlihat yang mengekangnya. Aku menyentuh tangannya lagi. "Mas," bisikku lembut. "Liburan kita baru dimulai." Pesawat mulai bersiap mendarat di Incheon. Putra tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus, lega dan bebas yang pernah kulihat darinya. Senyum yang membuatku yakin segala badai yang terjadi benar-benar layak diperjuangkan. Ketika pesawat perlahan menurunkan ketinggian dan cahaya kota Seoul mulai terlihat melalui jendela oval kabin, ada rasa damai yang merayap ke dalam diriku. Rasanya seperti memasuki dunia baru. Bukan hanya negara baru, tetapi kehidupan baru yang akhirnya bebas dari bayang-bayang keluarga yang selama ini meremehkan kami. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkerlip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Bangunan tinggi berdiri tegap, dan jalan-jalan terlihat seperti garis cahaya emas yang saling bersilangan. Putra menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar, seperti anak kecil yang melihat sesuatu yang indah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Indah, kita benar-benar di Korea," katanya pelan, nyaris berbisik, seakan takut suara keras bisa membangunkannya dari mimpi ini. Aku tersenyum lembut memegang tangannya. "Iya mas, ini bukan mimpi. Ini awal baru kita." Beberapa menit kemudian, pesawat mendarat mulus di landasan Incheon Airport. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada antre panjang, tidak ada suara gaduh. Jet pribadi berhenti di tempat parkir eksklusif, dan tangga pesawat langsung ditempatkan di pintunya. Begitu pintu terbuka, udara dingin Seoul menyapa kami, udara yang wangi dengan rasa kebebasan. Seorang staf bandara berjas hitam sudah menunggu di bawah tangga, membungkuk dengan hormat. "Selamat datang di Seoul, Nyonya Pratama." "Tuan Putra, kami akan mengurus semua bagasi dan keperluan Anda." Putra menoleh kepadaku lagi, tampak masih tidak percaya bahwa penyambutan seperti ini ditujukan untuknya. "Untuk kami." Kami turun perlahan, dan begitu kami tiba di bawah, sebuah mobil van mewah Mercedes V-Class hitam sudah terparkir dengan pintu terbuka, pemanas kabin menyala untuk menghangatkan udara dingin musim gugur. Pramugari memberikan salam terakhir, lalu pintu pesawat tertutup kembali, meninggalkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Begitu mobil mulai bergerak, Putra menyandarkan kepalanya di kursi empuk. Nafasnya terdengar lebih ringan daripada sebelumnya. "Aku belum pernah merasakan ketenangan seperti ini," katanya pelan. Aku menatap wajahnya, wajah lelaki yang telah bertahun-tahun menahan luka demi menjaga keharmonisan keluarga yang tidak pernah menghargainya. Dan kini, melihatnya duduk dengan tenang, tanpa beban, bagiku itu adalah hadiah terbesar. Perjalanan dari bandara menuju pusat kota Seoul terasa seperti rangkaian gambar yang bergerak lambat. Pepohonan di pinggir jalan mulai berubah warna, kuning, merah, oranye. Musim gugur benar-benar memeluk kota ini dengan keindahan yang menenangkan. Ketika kami tiba di hotel, aku bisa merasakan Putra menarik napas panjang lagi. Hotel itu berdiri menjulang, elegan, dengan fasad kaca besar yang memantulkan lampu kota. Di area drop-off, 2 bellboy dan seorang manajer hotel
menunggu seolah mereka tahu tamu yang datang bukan tamu biasa. Begitu pintu van terbuka, mereka menunduk hormat. "Selamat datang, Nyonya Pratama. Suite Anda sudah kami siapkan. Tim kami telah menunggu." Kami dibimbing masuk melalui lobi berdesain marmer putih dengan lampu gantung berkilau seperti kristal. Aroma lembut sandalwood memenuhi udara. Staf hotel tidak meminta paspor, tidak menanyakan deposit. Semua sudah diurus oleh asistensi perusahaan. Lift membawa kami naik ke lantai tertinggi. Pintu terbuka menuju lorong sunyi yang dilapisi karpet tebal berwarna hangat. Dan ketika pintu suite terbuka, Putra terdiam. Ruangan itu seluas hampir seluruh rumah petak kami. Jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit memperlihatkan seluruh panorama kota Seoul yang bercahaya. Sofa besar warna abu-abu lembut, meja makan marmer elegan, dapur kecil modern, dan kamar tidur mewah dengan tempat tidur king size serta lampu-lampu hangat menghiasi ruang itu. Putra melangkah masuk perlahan, seperti takut menginjak sesuatu yang terlalu berharga. Tangannya menyentuh meja marmer itu, lalu menyentuh kepala tempat tidur, lalu tirai tebal yang jatuh elegan ke lantai. "Indah," suaranya hampir pecah. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Semua ini terlalu besar untukku." Aku menghampirinya, menggenggam kedua tangannya. "Mas, selama ini, Mas selalu membuat dirimu kecil karena mereka. Karena kata-kata mereka. Karena hinaan mereka. Tapi lihat sekarang, aku menatap matanya dalam. Mas bukan kecil, Mas hanya belum pernah diberi kesempatan untuk berdiri." Putra menarikku ke dalam pelukannya, memelukku erat. Pelukan yang mengandung rasa syukur, lega, dan cinta yang selama ini tertahan. Di balik jendela, lampu-lampu Seoul berkilau seperti ribuan bintang jatuh. "Aku janji," katanya pelan. "Mulai hari ini, aku akan berdiri sebagai diriku sendiri." Aku memejamkan mata, menikmati hangat pelukannya. Karena akhirnya, hari itu benar-benar datang. Hari di mana Putra menemukan dirinya kembali. Hari di mana kami menemukan kebebasan kami. Dan pada saat yang sama, di Jakarta, badai baru sedang menunggu keluarganya. Sementara, aku dan Putra menikmati ketenangan malam pertama kami di Seoul. Jauh di Jakarta, pemandangan yang sama sekali berbeda sedang berlangsung. Badai yang selama bertahun-tahun kutahan dengan sabar, akhirnya meletus di atas kepala orang-orang yang selama ini meremehkan kami. Di terminal bandara, tepat beberapa jam setelah jet pribadi kami lepas landas, Doni, Vina, Siska, Ivan, dan Rini digiring oleh petugas lain menuju sebuah ruangan kecil bernama Ruang Pemeriksaan Saksi. Tidak ada aroma parfum mahal, tidak ada kursi empuk, tidak ada senyum sopan. Yang ada hanya ruang dingin bercat putih, kursi besi, dan tatapan petugas yang serius. Mereka duduk berderet seperti murid sekolah yang menunggu hukuman. Namun, hukuman kali ini bukan sekadar teguran. Ini adalah momen ketika seluruh topeng mereka jatuh, memperlihatkan ketakutan yang selama ini tersembunyi di balik keangkuhan. Doni yang biasanya bicara, lantang kini bungkam. Tubuhnya yang besar tampak kaku. Matanya memandang kosong tembok putih. Berusaha keras menelan fakta bahwa dirinya, wakil direktur yang selalu membanggakan jabatannya, duduk di ruangan kecil tanpa kuasa apapun. Vina, yang sehari sebelumnya memamerkan kartu kreditnya sambil tertawa, kini menggenggam tasnya erat-erat seolah benda itu bisa menyelamatkannya. Tangannya gemetar, eyelinernya luntur karena air mata, dan suaranya bergetar ketika ia mencoba membela diri. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya diajak pergi," katanya dengan putus asa menuju petugas. Siska, yang biasanya memamerkan gaya hidup palsu di media sosial, kini justru terisak pelan karena ponselnya jatuh dan layarnya retak. Kehidupannya, yang bergantung pada kamera ponsel dan validasi online, tiba-tiba berhenti seketika. Air matanya menetes tanpa berhenti. Aku cuma mau liburan. Aku cuma mau foto-foto," bisiknya sambil menggigil. Ivan dan Rini saling berbisik dalam ketakutan. Rini bahkan terlihat marah.
tetapi bukan karena iba kepada keluarga suaminya, melainkan karena merasa dirinya terjebak dalam skandal memalukan. Dia beberapa kali melirik pintu seolah ingin kabur. Waktu berjalan lambat. Petugas satu persatu memanggil mereka masuk ke ruangan berbeda untuk memberikan keterangan. Suara tanya jawab berulang, suara pena menulis, suara helm petugas yang berlalu lalang. Dan selama 6 jam, penuh. Kehidupan mereka terasa seperti diadili. Mereka dipaksa menjawab pertanyaan yang tidak mau mereka dengar. Apakah Anda tahu sumber dana tiket itu? Apakah Anda tahu kartu yang digunakan bukan milik Ibu Lastri? Apakah Anda tahu bahwa tindakan ini termasuk tindak pidana? Setiap pertanyaan adalah pukulan bagi ego mereka. Setiap jawaban adalah pengakuan bahwa mimpi mereka untuk tampil mewah di Korea berubah menjadi mimpi buruk di ruangan interogasi yang dingin. Sementara itu, Ibu Lastri, yang semula paling keras, terduduk lemas di ruangan berbeda, wajahnya kusut, make up-nya luntur, syal bulu yang ia banggakan kini tergeletak tak berarti di pangkuannya. Dia sudah berhenti menangis. Dia hanya menunggu, takut pada apa yang akan terjadi padanya. Ketika hari mulai sore, tepat ketika Jetku dan Putra mendarat dengan anggun di Seoul, keluarga yang dulu selalu bersikap superior, itu akhirnya dibebaskan sementara sebagai saksi. Tetapi, petugas belum selesai dengan mereka. Status Anda saksi, namun jangan tinggalkan kota, kata petugas tegas. Kami mungkin memanggil Anda kembali. Tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani membantah. Mereka keluar dari pos polisi dengan langkah gontai. Matahari Jakarta mulai turun, memantulkan cahaya oranye ke wajah mereka yang penuh rasa malu. Koper-koper besar mereka kini terasa seperti beban dosa, bukan lagi lambang kemewahan. Vina mengipas wajahnya, bukan karena panas, tetapi karena hampir pingsan. Aku ingin pulang saja, katanya lirih. Tapi ketika mereka mencoba memesan transportasi, kartu mereka satu persatu ditolak. Saldo tidak mencukupi, akses diblokir, pembayaran gagal. Doni mencoba memeriksa rekeningnya dengan penuh percaya diri, hanya untuk melihat bahwa fasilitasnya dibekukan. Tidak mungkin, gumamnya, wajahnya memucat. Perusahaan, kenapa gajiku? Siska mencengkeram kepala. Jadi semua ini? Ulah Mbak Indah. Tidak ada jawaban, hanya ketakutan yang mengisi udara. Mereka akhirnya terpaksa naik bus umum, menyeret koper-koper raksasa yang dulu mereka banggakan, kini terasa lebih menyakitkan daripada batu. Perjalanan panjang itu menjadi perjalanan paling memalukan dalam hidup mereka. Dan semua yang terjadi hari itu baru permulaan. Perjalanan pulang keluarga Lastri dengan bus umum adalah kekalahan paling pahit yang pernah mereka telan. Bus kota itu penuh, panas, dan berbau asap rokok yang menusuk hidung, jauh dari bayangan kursi bisnis empuk yang sudah mereka bayangkan. Kursi yang harusnya bisa direbahkan, dilengkapi makan malam mewah, dan selimut tebal. Kini, mereka duduk berderet seperti penumpang lelah yang tidak punya tujuan jelas. Siska duduk memeluk koper kecilnya, matanya sembab, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ia sudah berhenti menangis, tetapi sesekali masih terisak kecil ketika mengingat layar ponselnya yang retak, karier selebgramnya yang bergantung pada dunia maya, kini serasa runtuh. Vina duduk kaku dengan wajah lelah, makeup yang luntur bercampur peluh, dan tangan yang terus mencoba menghubungi pengacara. Namun tak ada satupun panggilan yang terhubung. Baterai ponselnya pun merosot cepat, dan itu menambah panik di wajahnya. Doni tampak paling putus asa. Kemeja mahalnya kusut, keringat menodai bagian kerah. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat kosong. Dia menatap kosong keluar jendela bus, memikirkan bagaimana gajinya, yang ia banggakan pada setiap orang, tiba-tiba tidak lagi bisa disentuh. Aku wakil direktur, gumamnya lemah. Kenapa? Kenapa kartuku diblokir? Namun tidak ada yang menjawab. Karena jauh dalam hati mereka tahu jawabannya. Ivan dan Rini duduk paling belakang, saling menyalahkan dengan suara bisik namun jelas. Ini semua gara-gara keluargamu, desis Rini. Ivan hanya menunduk. Aku hanya ingin liburan, katanya lirih. Kamu pikir aku tidak? Balas Rini tajam. Sekarang lihat kita,
jadi bahan tertawaan orang satu bandara. Bus bergoyang di jalan yang tidak rata, dan koper-koper besar di bagasi bawah terdengar bergeser. Perjalanan itu terasa tidak ada akhirnya. Setiap menit terasa seperti 1 jam, setiap kilometer seperti 10. Ketika akhirnya bus berhenti di halte dekat kompleks rumah Ibu Lastri, hari sudah benar-benar gelap. Udara malam Jakarta lembab, menusuk tenggorokan, dan kaki mereka terasa berat ketika harus menyeret koper-koper itu sejauh hampir 1 kilometer. Siska hampir jatuh ketika roda koper barunya patah. Astaga, kenapa ini? Kenapa semua ini terjadi? Jeritnya. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menolong. Semua sibuk dengan penderitaan mereka masing-masing. Mereka berjalan terhuyung-huyung memasuki gang menuju rumah Ibu Lastri. Rumah yang selama ini mereka banggakan. Rumah yang selalu mereka jadikan simbol status. Rumah yang menurut mereka membuat mereka lebih layak daripada Indah dan Putra. Namun, begitu mereka sampai di depan gerbang, Doni berhenti mendadak. Nafasnya tercekat. Ada sesuatu tergantung di gerbang. Sepotong kain kuning mencolok sebuah spanduk besar dengan tulisan huruf kapital tebal. Aset ini telah disita oleh pihak bank karena kegagalan pembayaran KPR dan penarikan jaminan oleh pemilik aset induk. Dilarang masuk tanpa izin. Vina menatap tulisan itu lama, lalu membaca ulang, lalu membaca lagi. 3 kali, 4 kali, hingga akhirnya lututnya melemah dan tubuhnya ambruk ke tanah. Dia tidak menjerit, tidak menangis, hanya terkulai, seperti seluruh isi tubuhnya menghilang. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, terisak tanpa suara. Tidak mungkin. Ini rumah kita. Rumah kita. Ivan langsung memukul gerbang dengan putus asa. Buka, ini rumah keluarga kami. Buka. Teriaknya, suaranya menggema di antara dinding rumah tetangga. Rini mundur beberapa langkah, wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan ketakutan yang membuatnya sulit bernapas. Doni berdiri, mematung seperti patung rusak. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Suaranya retak saat ia bicara. Aset, induk. Indah menarik jaminannya. Dia menutup wajahnya. Itu rumah ibu, rumah yang selama ini. Kalimatnya tidak pernah selesai. Di depan mereka, rumah yang dulu penuh kebanggaan dan kesombongan kini berubah menjadi monumen kekalahan. Lampu-lampu di dalamnya mati, halaman kosong tanpa kehidupan, dan spanduk itu berkibar pelan, mempermalukan mereka lebih keras daripada teriakan siapapun. Vina pingsan tak sadarkan diri. Siska menangis tanpa suara. Ivan terduduk lemas di aspal, memegang rambutnya. Rini melangkah mundur, menatap mereka semua dengan tatapan yang penuh penyesalan terhadap hidupnya sendiri. Doni hanya berdiri, terengah-engah, tidak tahu harus kemana. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada kartu, tidak ada status. Dan lebih menyakitkan dari semuanya, tidak ada sosok tempat mereka meminta tolong. Malam itu, 6 orang yang berangkat dengan mimpi liburan mewah ke Korea berakhir sebagai gelandangan di depan rumah mereka sendiri. Dan itu bukan akhir, itu baru permulaan dari kehancuran mereka. 3 bulan berlalu sejak malam ketika keluarga Lastri terdampar di depan rumah yang disita. 3 bulan yang mengubah hidup mereka dari puncak kesombongan menjadi dasar kehancuran. 3 bulan yang merenggut semua yang pernah mereka banggakan. Uang, rumah, status, bahkan harga diri. Sementara itu, dunia kami berubah ke arah yang sangat berbeda. Pemandangan dari jendela penthouse lantai 68 itu selalu membuatku terdiam sejenak setiap kali aku berdiri di sana. Malam di Jakarta terlihat seperti hamparan berlian yang ditaburkan di atas permadani hitam. Mobil-mobil kecil tampak seperti kunang-kunang yang bergerak rapi di jalanan. Cahaya dari gedung tinggi memantul lembut, memeluk kota dengan kehangatan yang anehnya. Membuatku bersyukur. Aku berdiri dengan cangkir teh hangat di tangan, hijab kasmir lembut membingkai wajahku. Aku baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi via panggilan video. Kini, aku bukan lagi pewaris diam-diam yang bersembunyi di balik kesederhanaan. Aku berdiri sebagai CEO resmi Pratama Nusantara Group, perusahaan warisan Alem.
Ayahku yang selama ini kujaga dalam diam. Pintu geser terbuka perlahan. Suara halus roda. Pintunya hampir tak terdengar. Putra masuk dengan langkah ringan. Dia tampak berbeda dari Putra yang dulu. Jauh lebih percaya diri, lebih hidup. Rambutnya tersisir rapi. Tubuhnya tegap. Dan di tangannya ada gulungan cetak biru arsitektur. "Bagaimana rapatnya?" tanyanya, sambil melingkarkan lengannya di pinggangku, mengecup pelipisku. "Meletihkan," jawabku, menyandarkan kepala di bahunya. "Tapi kita berhasil dapat kontrak proyek di ibu kota baru." Putra tersenyum bangga. "Hebat sekali kamu, Indah." Aku menatap gulungan cetak biru di tangannya. "Bagaimana proyekmu?" Matanya langsung berbinar seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. "Disetujui," katanya penuh antusias. "Klien sangat suka konsep rumah tumbuh yang kuajukan. Mereka bilang idenya segar dan fungsional." Aku tersenyum bangga. Putra, suamiku yang dulu dikatakan gagal oleh keluarganya sendiri, kini menjadi arsitek yang dihargai karyanya. Perusahaan kecil yang kami dirikan bersama, Cipta Ruang, berkembang dengan stabil. Dia bekerja keras untuk semuanya. Aku hanya memberikan batu loncatan, sisanya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. "Kamu tahu," bisikku lembut. "Aku bangga sekali padamu, Mas." Putra menatapku lama. Mata lembutnya memancarkan rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Aku juga bangga padamu, Indah. Kamu bukan hanya istriku, kamu penyelamat hidupku." Kami berdiri di depan jendela itu dalam diam yang hangat. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Pemandangan kota yang bersinar itu menjadi saksi perjalanan kami. Dari rumah petak sempit, dari tangis terpendam, dari penghinaan-penghinaan yang kami telan, hingga akhirnya berdiri di sini, di atas semua yang pernah menyakiti kami. Tiba-tiba Putra menunjuk televisi layar datar besar di dinding. "Lihat," katanya. Aku menoleh dan melihat wajahku sendiri muncul di layar televisi. Tersenyum, mengenakan setelan kerja dan hijab elegan, berdiri di depan sebuah bangunan baru sambil menggunting pita. Suara penyiar berita terdengar jelas. Filantropis muda sekaligus CEO Pratama Nusantara Group, Indah Kirana Pratama, hari ini meresmikan Panti Asuhan Harapan Ibu, sebuah proyek senilai 10 miliar rupiah. Putra memandangi tayangan itu dengan bangga. "Kamu membuat dunia jadi lebih baik, Indah." Aku tersenyum malu. Aku hanya ingin memberi sesuatu untuk anak-anak yang tidak punya tempat pulang. Dia mematikan televisi dan menatapku penuh cinta. "Makan malam di luar," ajaknya. "Boleh," jawabku sambil tersenyum. "Tapi aku yang traktir." Putra tertawa. "Tidak bisa, klien pertamaku baru saja bayar uang muka. Malam ini, biar arsitek baru yang traktir istrinya yang CEO." Tawanya, tawa yang lepas dan bahagia, tawa yang dulu tidak pernah terdengar saat kami tinggal di rumah peta, membuatku meneteskan air mata kecil. Air mata kebahagiaan yang tulus. Namun, di sudut lain Jakarta, kehidupan yang sama sekali berbeda sedang berlangsung. Di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit, dengan tembok triplek tipis yang sudah mengelupas, kipas angin kecil berputar lemah, dan panci-panci bekas menumpuk di sudut dapur, 4 orang duduk melingkar di atas tikar plastik tipis. Ibu Lastri, Doni, Vina, Siska. Wajah mereka kosong, pucat, jauh lebih tua dari usia mereka. Doni, mantan wakil direktur, kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk. Tangannya penuh kapalan, tubuhnya kurus, dan matanya selalu tampak letih. Vina bekerja sebagai pencuci piring di warteg, tangannya kasar dan berbau sabun murah yang menusuk. Siska, yang dulu memamerkan hidup glamornya, kini menjadi pelayan warteg yang sama, membersihkan meja dan menyiram lantai setiap hari. Ivan tinggal terpisah setelah Rini menceraikannya secepat mungkin. Di tengah tikar plastik itu, mereka menyantap makan malam. Mie instan encer dibagi 4. Televisi tabung kecil dengan layar bersemut menyala di sudut ruangan. Dan tiba-tiba wajahku muncul di sana. Wajah indah yang mereka hina, yang mereka sebut miskin, yang mereka anggap tidak layak. Siska menjatuhkan sendoknya. Vina menutup wajahnya dan menangis. Doni tertunduk, bahunya bergetar. Ibu Lastri,
hanya menatap layar itu lama. Matanya kosong, tidak berkedip. Dia menatap wajahku di televisi, lalu menunduk melihat mie instannya yang dingin. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengerti apa arti kehilangan. Di layar televisi tua itu, wajahku tersenyum lembut, mengenakan setelan kerja elegan dan hijab kasmir yang tertata rapi. Senyum itu tak dibuat-buat, bukan senyum untuk pamer, tapi senyum tulus dari seseorang yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Seseorang yang bangkit dari penghinaan, dari kesabaran yang disalahartikan, dari luka yang dipendam dalam diam. Lampu kamera menyala ketika pita peresmian panti asuhan terpotong. Para anak-anak berlarian kecil, tertawa, dan memelukku. Aku mengusap kepala mereka satu persatu, merasakan hangat yang tidak pernah kudapatkan dari keluarga yang seharusnya memberikan kasih sayang itu. Panti Asuhan Harapan Ibu, kata penyiar berita itu, suaranya menggema dari televisi kesayangan yang sudah uzur. Didedikasikan untuk anak-anak yatim piatu, proyek ini adalah salah satu bentuk kepedulian sosial dari CEO muda Pratama Nusantara Group, Indah Kirana Pratama. Di kontrakan sempit itu, keempat orang yang dulu selalu merendahkan hidupku hanya bisa terdiam, membatu, seperti patung yang kehilangan tujuan. Satu-satunya suara di ruangan hanyalah desingan kipas angin kecil yang berputar dengan tenaga pas-pasan. Siska terpaku pada layar, bibirnya gemetar, tangannya mengepal erat seakan ingin meremas sesuatu yang tidak terlihat. "Mbak Indah, itu benar Mbak Indah?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada yang menjawab. Vina mulai menangis pelan, suaranya pecah. Tangannya menutupi wajahnya. Bahunya bergetar karena rasa malu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Dia menyumbangkan 10 miliar, bisiknya lirih. 10 miliar untuk panti asuhan, sementara kita makan mie instan encer. Doni menunduk lebih dalam, kedua tangannya mencengkeram rambutnya. Dia yang dulu selalu menyombongkan gajinya, pekerjaannya, statusnya, kini bahkan tidak sanggup membeli makan enak untuk dirinya sendiri. "Ibu," gumamnya, suaranya parau. "Kita ini, apa? Kita kehilangan segalanya, gara-gara keserakahan." Ibu Lastri duduk bersandar pada dinding triplek yang tipis dan lembab. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sudah kalah bahkan sebelum bertarung. Rambut yang dulu ditata tinggi kini kusut dan beruban. Tidak ada lagi lipstik merah menyala yang dulu menjadi simbol keangkuhan. Hanya ada wajah lelah seorang wanita yang akhirnya melihat dirinya sendiri di cermin kehidupan. Dia menatap layar itu lama, memperhatikan bagaimana aku tersenyum kepada para anak panti, bagaimana orang-orang di sekelilingku memandangku dengan hormat, bagaimana aku berdiri bukan sebagai menantu yang bodoh menurutnya, tetapi sebagai seorang pemimpin yang disegani. Perlahan, matanya turun ke arah mangkuknya. Mangkuk plastik murahan, berisi mie instan yang bahkan tidak dibumbui dengan benar karena mereka harus menghemat setiap rupiah. Kuahnya sudah dingin, minyaknya mengapung di permukaan. Tidak ada sayur, tidak ada telur, hanya mie encer yang menjadi satu-satunya makanan malam mereka. Di sana, di ruangan kecil itu, Ibu Lastri akhirnya memahami sesuatu yang selama ini coba ia tutupi dengan kesombongan, bahwa orang yang ia hina, yang ia rendahkan, yang ia anggap miskin dan tak layak, adalah orang yang sebenarnya bisa mengubah hidup siapapun, termasuk hidup mereka sendiri, jika saja mereka tidak dibutakan oleh keserakahan. Air matanya jatuh satu persatu ke mangkuk plastik itu. "Indah," bisiknya. "Maafkan Ibu," tapi suaranya menggantung di udara, karena aku tidak ada di sana untuk mendengarnya. Karena penyesalan itu datang terlambat, karena hidup sudah memberi mereka kesempatan terlalu banyak, dan mereka menolaknya dengan tawa. Dan malam itu, ditemani mie instan dingin dan layar televisi bersemut, keluarga yang dulu paling meremehkanku akhirnya merasakan apa itu menjadi tidak berdaya, apa itu kehilangan, apa itu karma, apa itu kesendirian, dan apa rasanya menyadari bahwa orang yang selama ini mereka hina adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar bersikap baik pada mereka. Namun,
kebaikan itu kini telah hilang. Malam di kontrakan itu berjalan begitu lambat. Waktu seakan menolak bergerak. Mie instan di mangkuk semakin mengembang, semakin dingin, dan semakin tak berselera. Namun tak ada satupun dari mereka yang benar-benar memikirkan makanan itu. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkat sendok lagi. Televisi tua masih menyala, cahaya layarnya berkedip-kedip, sesekali terganggu oleh semut-semut yang merayap di belakangnya. Suara presenter berita terus terdengar, memutar ulang cuplikan-cuplikan acara peresmian panti asuhan. Wajahku, yang selama ini menjadi bahan hinaan mereka, muncul lagi dan lagi, tersenyum di tengah kerumunan anak-anak yang memandangku penuh harapan. Siska akhirnya memecah keheningan itu. "Mbak Indah, dia begitu cantik malam ini," bisiknya, suaranya serak seperti seseorang yang baru saja menelan kenyataan pahit. "Cantik dengan cara yang tidak bisa kita sentuh." Vina menunduk, bahunya bergetar pelan. Air matanya jatuh satu persatu ke permukaan mie instan yang sudah tidak lagi berasap. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis lebih keras. Kenapa? Kenapa kita dulu begitu jahat sama dia? Tangisannya menjadi semakin dalam, semakin berat, seolah seluruh penyesalan yang ia tahan selama ini akhirnya pecah. Doni tidak mengatakan apapun, tetapi matanya berkaca-kaca. Dia mengusap wajahnya kasar, mencoba menyembunyikan air mata yang ia anggap memalukan. Padahal yang memalukan justru apa yang dia lakukan selama 3 tahun terakhir. "Aku kerja seperti budak di pasar," gumamnya pelan, suaranya hampir hilang. "Bangun jam 2 pagi, berangkat jam 3, angkat karung-karung bawang, beras, cabai." Saat dia berbicara, tangannya tampak penuh kapalan dan merah karena gesekan. "Semua orang di pasar tahu aku mantan orang kaya. Mereka tertawa di belakangku." Vina menatap suaminya dengan mata sembab, mencoba meraih tangannya. "Tapi kamu berusaha, itu yang penting," Doni menggeleng. "Tidak, ini semua karena aku ikut-ikutan menghina Indah, karena aku sok kaya, padahal semua fasilitas, semua kenyamanan, semua kemewahan datang dari Indah." Suaranya retak. "Kita semua hidup dari tangan orang yang kita hina." Siska memandang ibunya. "Ibu," katanya lirih, "ibu yang mulai semuanya. Kenapa ibu harus jahatin Mbak Indah dulu?" Ibu Lastri tidak menjawab. Dia menutup mata, menahan napas panjang. Tubuhnya tampak lebih kecil dari biasanya, seperti sebagian dari kekuatannya telah dicabut. Syal bulu palsu yang dulu ia banggakan kini hanya tergeletak tak berdaya di sudut ruangan. Saat akhirnya ia membuka mata, tatapannya tidak lagi marah, tidak lagi sombong, bukan juga putus asa. Tatapan itu kosong, seperti seseorang yang perlahan-lahan menerima hukuman yang sangat layak ia terima. "Karena ibu iri." Suaranya pecah, begitu pelan sehingga nyaris tidak terdengar. "Iri karena Indah lebih baik, lebih sabar, lebih pintar, lebih kuat, dan karena Putra mencintainya dengan cinta yang tidak pernah kalian berikan padaku." Kalimat itu membuat ruangan membeku. Siska menatap ibunya tanpa berkedip. "Jadi selama ini, ibu sengaja menyakiti Mbak Indah karena ibu merasa kurang?" Ibu Lastri menggigit bibirnya, menahan tangis yang perlahan naik ke tenggorokan. "Ibu tidak pernah punya apa yang dia punya. Kekuatan itu, ketenangan itu, kebaikan itu. Ibu tidak bisa menerima bahwa menantu ibu jauh lebih mulia daripada ibu sendiri." Dan air mata itu akhirnya jatuh, bukan air mata yang dibuat-buat seperti dulu, bukan air mata manipulatif. Ini adalah air mata ketulusan, air mata seseorang yang baru menyadari betapa rendah dirinya selama ini. Doni memejamkan mata, merasa malu pada dirinya sendiri. Vina menangis lebih keras, kini menyesal bukan hanya karena kehilangan rumah, tetapi juga karena kehilangan hati nuraninya. Siska menatap layar televisi, melihat wajahku lagi, dan kali ini ia tidak lagi melihat menantu miskin, tetapi seseorang yang sangat layak dihormati. Malam itu, tidak ada yang berbicara lagi setelah pengakuan itu.
Hanya suara kipas angin dan suara televisi yang masih menayangkan berita berulang-ulang. Dan untuk pertama kalinya sejak hidup mereka hancur, mereka merasakan apa itu rasa bersalah yang benar-benar murni. Namun kehidupan tidak berhenti hanya pada penyesalan. Kehidupan akan memaksa mereka menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi. Karena apa yang mereka hilangkan baru permulaan. Pagi itu datang tanpa ada yang benar-benar tidur. Di kontrakan sempit itu, udara lembab bercampur aroma minyak goreng sisa dan suara ayam dari ujung gang membuat suasana semakin menyesakkan. Siska terbangun dengan mata bengkak dan rambut kusut. Ia duduk, memeluk lutut, menatap kosong ke lantai yang dingin dan sedikit retak. Vina mencoba merapikan wajahnya dengan cermin kecil retak yang ia temukan di tas. Namun semakin ia melihat pantulannya, semakin ia menangis. Doni bangun paling cepat. Kebiasaan 3 bulan terakhir sebagai kuli panggul membuat tubuhnya otomatis terjaga sebelum subuh. Tapi pagi ini, ia tidak langsung bersiap untuk bekerja. Ia hanya duduk di kursi plastik yang sudah bengkok, menatap langit-langit dengan tatapan hampa. Kulit tangannya yang pecah-pecah terlihat jelas. Beberapa luka gores belum benar-benar sembuh. Tubuh yang dulu tegap kini terlihat kurus dan lemah. Di sudut lain ruangan, Ibu Lastri masih duduk bersandar pada dinding. Matanya bengkak, rambutnya kusut, syal palsu kesayangannya tergeletak tak berdaya. Dia sudah kehilangan segala hal yang dulu ia banggakan untuk menutupi luka di hatinya. Kini, tanpa semua itu, ia hanya wanita tua yang menanggung beban kesalahannya sendiri. Ketika suara berita pagi muncul dari televisi tabung kecil, mereka semua refleks menatap layar. Wajahku kembali muncul. Kali ini sedang menghadiri konferensi pers penting bersama beberapa pejabat negara dan pengusaha besar. Ada kabar terbaru dari Pratama Nusantara Group. Suara penyiar itu terdengar jelas. CEO Indah Kirana Pratama mengumumkan ekspansi baru untuk pembangunan hunian berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekali lagi, nama itu, namaku. Menjadi pusat perhatian, Siska menutup mulutnya dengan tangan. Dia membuat rumah untuk orang miskin, bisiknya. Tetapi ada nada gemetar dalam suaranya. Kita yang dulu bilang dia miskin. Vina menoleh. Wajahnya tampak seperti ingin menangis lagi. Mbak Indah, pakai kekayaannya untuk bantu orang, bukan untuk dirinya sendiri. Doni mengusap wajahnya. Dan kita pakai uangnya untuk pamer. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bisa. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah hari itu bukan hanya hari di mana mereka menjadi penonton dari kesuksesanku. Hari itu adalah hari di mana rantai kesalahan masa lalu mulai menarik mereka lebih dalam. Pukul 9 pagi, ada ketukan keras di pintu. Doni terkejut, langsung berdiri. Siapa pagi-pagi begini? Ketukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Siska memegang lengan ibunya, ketakutan. Itu siapa, Bu? Doni akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Udara pagi masuk bersama suara langkah sepatu berat. Di depan pintu berdiri 2 petugas berseragam formal, lengkap dengan map besar di tangan mereka. "Selamat pagi," kata salah satu dari mereka. "Apakah ini rumah keluarga Lastri?" Doni menelan ludah. "Iya. Ada apa ya?" Petugas itu membuka map. "Kami dari kantor firma hukum yang menangani audit keuangan Pratama Nusantara Group. Kami di sini untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terkait investigasi lanjutan kasus penipuan kartu kredit dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan dalam 3 tahun terakhir." Wajah Vina langsung pucat. Siska menjerit kecil. Ibu Lastri menggenggam syalnya, tubuhnya gemetar. Ada apa? Bukankah kasus itu sudah selesai? Sudah. Suara Doni melemah. Petugas itu menggeleng. "Belum, Pak. Setelah audit internal, ditemukan banyak transaksi lama yang menggunakan akses perusahaan tanpa wewenang, dan semua akses itu mengarah pada anggota keluarga ini." Ruangan menjadi hening. Vina memegang dada, napasnya tersengal. Saya tidak tahu apa-apa." Petugas itu tetap tenang. "Kami hanya menjalankan tugas. Ini surat panggilan resmi untuk pemeriksaan lanjutan." Dia menyerahkan beberapa amplop coklat tebal. 1 untuk Doni, 1 untuk Vina, 1 untuk Siska, dan 1 untuk Ibu Lastri.
Tangan Doni bergetar saat mengambil amplop itu. Jadi, harus datang. Wajib hadir. Suara itu jatuh seperti palu godam. Setelah para petugas pergi, pintu ditutup perlahan. Doni hampir jatuh, lututnya melemah. Ini belum selesai, belum selesai. Vina menangis histeris. Aku tidak kuat lagi. Kenapa kita harus mengalami ini? Kenapa hidup kita jadi seperti ini? Siska memeluk ibunya erat. Bu, kita harus apa? Namun Ibu Lastri hanya menatap kosong amplop coklat yang baru saja ia terima. Tangannya gemetar, tapi wajah itu menunjukkan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah kesadaran pahit yang menghancurkan sisa keangkuhannya. Ini, suaranya serak. Ini balasan. Untuk semua yang pernah kita lakukan. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi amplop di pangkuannya. Tidak ada yang berani menyangkal, karena kenyataan itu benar, karena hidup tidak pernah lupa, karena luka yang mereka berikan pada orang lain. Akhirnya kembali satu persatu, dan ini baru awal dari harga yang harus mereka bayar. Hari panggilan pemeriksaan itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika keempat orang itu sudah berdandan seadanya, mengenakan pakaian paling rapi yang mereka punya. Yang sebagian besar hanyalah pakaian lama yang kusut dan sedikit berbau lembab karena kondisi rumah kontrakan yang sempit dan tidak sehat. Doni mengenakan kemeja yang warnanya sudah memudar, kerahnya sedikit sobek di bagian dalam. Vina memakai blus lama yang dulu sering ia gunakan saat masih bekerja di kantor, namun kini warnanya kusam. Siska memakai sweater tipis yang ia beli dari pasar loak. Ibu Lastri memakai kardigan bulu palsu yang dulu ia gunakan untuk pamer, tetapi kini tampak lusuh dan kehilangan bentuknya. Wajah mereka semua pucat, mata cekung karena kurang tidur. Ada rasa takut yang menggantung di udara, rasa takut yang lebih menusuk daripada rasa lapar yang sudah menjadi biasa bagi mereka. Perjalanan menuju kantor firma hukum itu terasa panjang. Mereka naik 3 kali angkot, 1 kali ojek, dan berjalan kaki beberapa ratus meter. Setiap langkah seperti membawa mereka ke jurang yang semakin dalam. Setiap suara klakson, setiap tatapan orang asing, setiap hembusan angin terasa seperti pukulan yang mengingatkan mereka tentang betapa rendahnya titik mereka sekarang. Ketika mereka akhirnya tiba di gedung besar tempat pemeriksaan akan dilakukan, mereka hanya bisa menatap ke atas, memandang struktur kaca tinggi yang megah itu. Gedung itu bersih, modern, dan mewah. Tamannya terawat. Lobinya saja terlihat seperti tempat yang tidak layak mereka masuki. Vina menelan ludah. Kita beneran masuk ke sini? Doni tidak menjawab. Dia hanya melangkah maju meski kakinya gemetar. Saat mereka masuk, udara dingin dari AC besar langsung menyentuh kulit mereka, membuat tubuh mereka sedikit bergetar. Lobi itu luas, dengan marmer mengilap dan lampu gantung modern. Resepsionis muda menyambut mereka dengan senyum profesional. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Doni mencoba berbicara, tetapi suaranya bergetar. Kami, keluarga Lastri. Ada surat panggilan pemeriksaan." Resepsionis itu mengecek komputer, lalu mengangguk sopan. "Tolong naik ke lantai 19, ruang 1904. Tim kami sudah menunggu." Lift naik perlahan, dan semakin tinggi mereka naik, semakin dalam rasa takut itu meresap. Ketika pintu lift terbuka, lorong panjang yang sunyi menyambut mereka. Tidak ada suara, hanya gema langkah mereka sendiri. Begitu mereka masuk ke ruang Striwa 4, beberapa pengacara duduk menunggu, dengan berkas tebal di meja. Di sana ada Angga, asisten pribadiku, mengenakan jas resmi dan menatap mereka dengan ekspresi netral, seolah ia melihat klien yang harus diadili, bukan keluarga dari suamiku. Angga berdiri perlahan. "Silakan duduk." 4 kursi ditata berhadapan dengan para pengacara. Kursi itu terlalu empuk bagi tubuh yang sudah terbiasa duduk di kursi plastik keras. Mereka duduk dengan nervously, tangan gemetar, mata tidak berani menatap siapapun. Salah satu pengacara membuka berkas. "Baik, kami mulai." Suasana langsung berubah tegang. Pengacara itu menatap Doni.
Selama 3 tahun terakhir, ditemukan 217 transaksi fasilitas perusahaan yang digunakan tanpa izin, termasuk penggunaan kendaraan, tunjangan bensin, pembelian barang elektronik, pembayaran cicilan, serta penggunaan kartu korporat untuk transaksi pribadi. Setiap kata terasa seperti pukulan palu yang memecahkan sesuatu dalam diri mereka. Doni menjawab gagap, Saya kira itu fasilitas keluarga." Pengacara itu menatapnya lama dingin. "Fasilitas keluarga? Atau fasilitas menantu yang kalian hina selama 3 tahun?" Doni tidak mampu bicara lagi. Pengacara berikutnya membuka berkas lain. "Untuk Ibu Lastri, ada laporan tentang penyalahgunaan akses keuangan yang mencurigakan, termasuk percobaan penggunaan kartu kredit milik Nyonya Indah tanpa izin. Kami punya bukti rekaman CCTV dan transaksi digital." Wajah Ibu Lastri langsung memucat. Tangannya gemetar hebat. "Untuk Siska?" Pengacara itu membuka halaman berikutnya. Penggunaan kartu korporat untuk pembelian barang fashion, tas, kosmetik, dan tiket konser. Nilainya cukup besar. Siska menutup wajah, menangis tanpa suara. Vina juga tidak luput. "Anda menggunakan fasilitas kesehatan perusahaan, voucher belanja, dan reimburse fiktif. Semuanya terdeteksi saat audit." Vina langsung memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya berguncang. Ruangan itu jadi penuh tangis dan rasa sesal yang terlambat. Angga akhirnya maju sedikit. Suaranya tegas namun tetap sopan. "Semua ini tidak akan terjadi jika kalian memperlakukan Nyonya Indah dan Tuan Putra dengan baik. Tapi kalian memilih menghina mereka, meremehkan mereka, mencuri dari mereka." Setiap kata dari Angga jatuh seperti cambuk. Ibu Lastri mengangkat wajahnya, mata penuh air mata. Apa? Apa yang Nyonya Indah inginkan dari kami?" Angga menatap mereka lama sebelum akhirnya menjawab, "Nyonya Indah tidak ingin balas dendam, tapi beliau ingin memastikan satu hal." Ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. "Bahwa kalian tidak akan pernah lagi menyakiti Tuan Putra." Air mata Ibu Lastri jatuh lebih deras. Dia menunduk, terisak, suaranya patah. "Indah, maafkan Ibu, tolong." Namun aku tidak ada di sana. Tidak ada jawaban, hanya sunyi dan kenyataan bahwa semua ini adalah harga yang harus mereka bayar. Dan harga itu belum selesai. Suasana di ruang pemeriksaan itu semakin berat. Udara terasa padat, seperti seluruh ruangan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kertas-kertas, bukti transaksi, catatan penyalahgunaan, semuanya berserakan di meja panjang yang memisahkan keluarga Lastri dari para pengacara. Doni menyeka wajahnya berulang kali, tetapi air matanya terus keluar, mengalir tanpa bisa ia tahan. Selama ini, ia selalu menempatkan dirinya sebagai kepala keluarga, orang yang paling sukses, paling berkedudukan, paling bisa membanggakan sesuatu. Kini, simbol-simbol kebanggaannya hancur di hadapan berkas-berkas yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Vina duduk dengan tangan terkepal di pangkuan. Wajahnya tertunduk. Eyelinernya membentuk garis hitam yang mengalir di pipinya. Semua riasan mahal dan tas bermerek yang dulu ia banggakan kini tampak seperti benda sia-sia. Tidak ada gunanya ketika kenyataan menampar mereka tanpa ampun. Siska, yang dulu penuh percaya diri, berani pamer di media sosial, dan merasa hidupnya lebih baik dari siapapun, kini terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Dia tak henti-hentinya mengusap wajahnya dengan tisu, matanya sembab dan merah. Tangannya berkali-kali menepuk dada, mencoba mengatur napasnya sendiri. Dan Ibu Lastri, wanita yang dulu berdiri paling tinggi, paling sombong, paling keras suara ketika meremehkan orang, kini duduk membungkuk, hampir tersungkur. Tangannya menggenggam ujung kardigan lusuhnya, tubuhnya bergetar pelan. Dia telah kehilangan segalanya, uang, rumah, status, dan lebih menyakitkan dari semua itu, harga diri yang dulu ia paksa orang lihat. Pengacara utama kembali membuka map tebal di depannya, suaranya tenang namun tegas. "Investigasi ini belum selesai, namun berdasarkan pelanggaran yang ditemukan, perusahaan berhak mengambil langkah hukum untuk menuntut ganti rugi." Doni terangkat kaget. Ganti rugi? Berapa?" Suaranya pecah,
seperti seseorang yang tahu jawabannya pasti buruk, tetapi tetap bertanya. Pengacara menatapnya lurus. Total kerugian sementara yang tercatat 258 juta rupiah. Ruangan itu langsung membeku. Siska menutup mulutnya, menahan teriakannya. Vina langsung menunduk, air matanya kembali tumpah, tubuhnya berguncang. Doni memukul lututnya sendiri sambil menggeleng keras. Ia bahkan tidak mampu mendapatkan 100.000 tambahan per hari, apalagi ratusan juta, sedangkan Ibu Lastri langsung limbung, hampir jatuh dari kursinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kami bahkan tidak punya uang untuk bayar listrik bulan ini. Suaranya pecah, lebih lemah dari suara anak kecil yang ketakutan. Pengacara hanya menutup map perlahan. Itu hanya nominal sementara, audit lanjutan masih berjalan, dan perlu saya jelaskan, kalau Nyonya Indah ingin melanjutkan perkara ini sampai ke ranah pidana, kalian bisa menghadapi hukuman lebih berat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat ke jantung mereka. Namun kemudian, Angga, yang sejak awal hanya diam, melangkah maju. Suaranya tenang, tidak meninggi, tetapi penuh kuasa. Saya ingin menyampaikan pesan dari Nyonya Indah. Keempat orang itu langsung menatapnya, dengan sisa-sisa harapan kecil yang mereka punya. Angga membuka catatan kecil di tangannya. Nyonya Indah tidak menginginkan kalian masuk penjara. Beliau tidak ingin membalas dendam. Beliau hanya ingin satu hal. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang ia ucapkan jatuh tepat di hati mereka. Beliau ingin keluarga ini bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Bukan dengan uang, bukan dengan materi, tetapi dengan perubahan. Doni mengangkat wajahnya, bingung. Perubahan, Angga mengangguk. Benar, Nyonya Indah meminta kalian untuk memulai hidup baru, untuk bekerja dengan jujur, untuk berhenti hidup dari uang orang lain, untuk berhenti menghina dan merendahkan. Dia menatap mereka dalam, dan terutama untuk berhenti menyakiti Tuan Putra. Wajah Ibu Lastri hancur seketika. Dia menggenggam dada, tubuhnya gemetar. Putra, Putra, suaranya tenggelam dalam tangis. Angga melanjutkan, Nyonya Indah tidak akan menuntut ganti rugi, namun sebagai syarat, kalian harus mengikuti program pembinaan pekerjaan dan keuangan yang perusahaan sediakan selama 6 bulan. Siska tercengang. Program pembinaan? Untuk apa? Angga menatapnya tanpa berkedip. Untuk mengajari kalian bagaimana cara hidup tanpa bergantung pada uang orang lain. Bagaimana mencari makan dari keringat sendiri, bukan dari keran kemewahan yang kalian kira tidak akan pernah berhenti. Vina mulai menangis lebih keras. Jadi, kami tidak akan masuk penjara? Angga menutup buku catatannya. Itu keputusan dari Nyonya Indah. Kalau kalian menyetujui syarat-syaratnya, tidak akan ada tuntutan pidana. Tetapi jika kalian melanggar lagi, beliau tidak akan segan menggunakan seluruh kekuatan hukumnya. Keempat orang itu saling pandang, mata penuh ketakutan, tetapi juga sedikit harapan. Doni akhirnya mengangguk pelan. Kami akan ikut. Vina menutup wajah dan mengangguk sambil menangis. Siska mengusap air matanya dan mengangguk keras seperti seseorang yang baru sadar betapa besar kesalahan yang ia buat. Ibu Lastri dengan suara hampir hilang berbisik. Tolong, sampaikan pada Indah, Ibu akan berubah. Angga membungkuk sedikit. Saya akan sampaikan. Ruangan itu dipenuhi keheningan, tetapi bukan keheningan putus asa. Ini adalah keheningan titik balik. Keheningan yang memaksa mereka melihat siapa diri mereka sebenarnya. Keheningan yang menandai awal dari perjalanan panjang untuk memperbaiki diri. Namun perjalanan itu baru dimulai. Dan untuk pertama kalinya, di kehidupan penuh drama dan kesalahan itu, sebuah kesempatan baru muncul. 6 bulan, masa pembinaan itu menjadi perjalanan yang lebih berat daripada apapun yang pernah dialami keluarga Lastri. Tidak ada lagi hidup dengan fasilitas gratis. Tidak ada lagi kenyamanan palsu. Tidak ada lagi rasa bangga yang ditopang oleh uang yang bukan milik mereka. Hari-hari mereka kini berputar antara bekerja keras, belajar ulang cara mengatur uang, dan perlahan menghadapi bayangan dari masa lalu yang terus menghantui. Doni kini bekerja di sebuah gudang distribusi resmi perusahaan.
Pekerjaannya tidak berbeda jauh dari pasar, mengangkat barang, menata stok, membuat laporan. Namun kali ini, ia bekerja dengan nama sendiri, dengan tenaga sendiri, dengan gaji yang benar-benar ia hasilkan. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh sakit. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa sakit itu membuatnya merasa manusia. Vina mengikuti kelas pembinaan keuangan. Dia belajar mencatat pemasukan, membuat rencana belanja, bahkan belajar memasak sendiri tanpa membeli makanan mahal. Pada awalnya, ia sering menangis karena malu, karena selama ini hidupnya hanya mengejar citra. Namun perlahan, ia mulai mengerti apa artinya tidak lagi hidup di atas topeng. Siska, yang dulu selalu hidup untuk kamera ponselnya, kini bekerja sebagai kasir minimarket. Awal-awal, dia malu setiap kali bertemu pelanggan yang mengenalnya. Tetapi hari demi hari, rasa malu itu berubah menjadi penerimaan. Dan di sela-sela kesibukan bekerja, ia ikut kelas manajemen emosi. Untuk pertama kalinya, ia belajar bicara tanpa berteriak, belajar menerima tanpa iri, belajar meminta maaf tanpa gengsi. Ivan bekerja di bengkel kecil milik tetangga kontrakan. Tangannya perlahan menjadi kasar, kukunya hitam, tetapi ia belajar bahwa hidup tidak selalu harus diselimuti kemewahan palsu. Rini, yang dulu mencemooh keluarga suaminya, tidak pernah kembali lagi. Ivan belajar menerima itu sebagai bagian dari hidup yang harus dilepas. Dan Ibu Lastri, wanita yang dulu berdiri paling tinggi, kini menjadi yang paling hancur sekaligus yang paling ingin berubah. 6 bulan itu menjadi jalan terberat dalam hidupnya. Dia mengikuti konseling perilaku, belajar menahan amarah, belajar merawat diri tanpa topeng kesombongan. Setiap malam, ia bersimpuh dalam doa panjang, memohon ampun, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri, karena telah menjadi sumber luka bagi anaknya sendiri. Ada satu hal yang paling menyakitkan bagi mereka semua. Selama 6 bulan itu, tidak satu kali pun mereka bertemu denganku atau Putra. Tidak ada izin, tidak ada kunjungan, tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Syarat pembinaannya jelas. Mereka harus memperbaiki diri dulu sebelum layak bertemu kembali. Hari demi hari, bulan demi bulan, mereka mencoba, mereka jatuh, mereka bangun lagi, mereka menangis, mereka menyesal, mereka belajar. Hingga akhirnya, 6 bulan itu berlalu. Hari itu, sebuah surat datang. Surat kecil bersegel putih dengan logo Pratama Nusantara Group. Tangan Doni gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Besok pagi, pukul 9, penthouse lantai 68, datanglah. Ruangan kontrakan itu kembali sunyi. Mereka saling tatap, masing-masing dengan rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Mereka tidak tahu apakah ini pertanda baik atau akhir dari semuanya. Namun, satu hal pasti. Besok, mereka akan bertemu kembali dengan kedua orang yang hidupnya pernah mereka hancurkan. Besok, segalanya akan ditentukan. Pagi itu, langit Jakarta cerah seolah mengetahui bahwa sebuah babak penting akan berakhir. 4 orang berdiri gemetar di depan pintu kaca besar penthouse lantai 68. Baju mereka sederhana, wajah mereka terlihat jauh lebih tua. Namun ada cahaya kecil di mata mereka. Cahaya harapan bahwa mungkin mereka masih bisa dimaafkan. Pintu terbuka, otomatis. Di dalam, ruangan luas dengan jendela besar memperlihatkan seluruh kota Jakarta. Dan di tengah ruangan itu, duduklah aku dan Putra, tenang, dewasa, dan berdiri sebagai versi terbaik dari diri kami. Ketika mereka masuk, tidak ada satupun yang berani angkat kepala. Langkah mereka berat, rasa malu begitu tebal, hingga ruangan seakan mengecil menelan mereka. Putra berdiri lebih dulu. "Silakan duduk," katanya pelan. Suara itu, suara lembut yang dulu sering mereka abaikan, kini terasa seperti gong besar di telinga mereka. Mereka duduk perlahan, punggung membungkuk, tangan saling menggenggam, wajah nyaris menunduk ke lantai. Aku berdiri setelahnya. Selama beberapa detik, tidak ada suara. Hanya detak jam dinding dan hembusan lembut Aceh yang terdengar. "Selama ini, kalian memperlakukan kami seolah kami ini tidak berarti," kataku perlahan.
Tapi hari ini, kalian di sini bukan untuk menjelaskan apa yang kalian lakukan. Itu semua sudah jelas. Hari ini kalian di sini untuk menjelaskan apa yang telah kalian pelajari. Doni angkat kepala sedikit, napasnya gemetar. Saya bukan orang yang sama lagi, Mbak Indah. Saya salah, saya sangat salah. Dan saya siap memulai ulang dari nol. Vina menangis pelan. Saya ingin meminta maaf untuk semua kata-kata kejam, semua tingkah sombong. Saya malu pada diri saya sendiri. Siska menggenggam tangannya erat. Saya ingin berubah. Saya tidak mau jadi orang yang iri, kasar, dan palsu lagi. Terima kasih, karena Mbak Indah tidak memasukkan kami ke penjara. Kalau bukan karena Mbak, hidup kami sudah berakhir. Ibu Lastri. Wanita yang dulu tidak pernah mau mengaku salah, kini bangkit perlahan dari kursinya dan berlutut di lantai marmer dingin itu. Indah, suaranya pecah, bergetar keras. Maafkan ibu, maafkan semua kebodohan ibu, maafkan mulut ini, maafkan hati ini. Air matanya jatuh membasahi lantai, suaranya makin pecah. Ibu tidak pantas berdiri di hadapanmu, tapi ibu mohon, izinkan ibu mencintai anak ibu kembali. Izinkan ibu memperbaiki semua yang ibu hancurkan. Putra berjalan mendekat, tubuhnya bergetar. Selama 3 tahun, ia menunggu kata-kata itu. Kata maaf yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia berlutut di depan ibunya dan memeluknya. Tangis mereka pecah bersama. Aku menatap pemandangan itu dengan hati yang perlahan hangat. Inilah momen yang selalu kuharapkan. Bukan pembalasan, bukan kesakitan, tapi penyembuhan. Aku mendekat dan berkata pelan, saya tidak menyimpan dendam. Tapi saya ingin satu hal. Setelah hari ini, kalian harus menjaga Putra, bukan menyakitinya lagi. Jika kalian ingin berada di hidup kami, lakukan dengan hati yang baru. Mereka semua mengangguk sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar merasakan arti rendah hati. Arti meminta maaf, arti memulai ulang. Matahari pagi menyinari ruangan itu, hangat, lembut, memantulkan cahaya emas ke wajah semua orang. Itu bukan sekadar pengakhiran. Itu adalah awal baru bagi 2 keluarga yang akhirnya kembali dipersatukan bukan oleh darah, tapi oleh pelajaran. Dan begitulah cerita yang dimulai dengan penghinaan, kesedihan, dan luka, akhirnya ditutup dengan maaf, perubahan, dan harapan.